kekasihku. Dunia seolah kan runtuh, makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat oh dirimu, ini kau namanya. Insan sedang jatuh cinta, mengapa semua begitu indah dilihat, begitu senap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi ya aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu. Tiap kata kau ucapkan terasa indah saja, selalu teringat dan tak lupa. Kau katakan kau sayang padaku, kekasihku. Masih banyak lagi rayuanku. Ini kau namanya, insan sedang jatuh cinta, mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi ya aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu. Ini kau namanya, insan sedang jatuh cinta, mengapa semua begitu indah dilihat, begitu senap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi ya aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu. Oh, aku malu, aku malu, aku malu
suddenly appear every time you are near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels get together and decided to create dreams come true. So the sprinkle moon that's in your hair of golden star and in your eyes of blue. There is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. You were born, the angels got together and decided to create dreams come true. So the sprinkle moon is in your hair of golden star and in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you around. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Terima kasih masih bersama kami di sini sambil menunggu para tamu undangan yang lainnya hadir pagi hari ini. Thank you. Tiada pernah aku bahagia sebahagia ini, oh kasih. Sepertinya ku mimpi dan hampir tak percaya hadapi kenyataan ini. Belai manja serta kecup sayang kau curahkan penuh kepastian, oh, hingga mampu menghapuskan luka goresan cinta yang sekian lama sudah menyakitkan. Kau terangkan gelap mataku, kau hilangkan resah hatiku, kau hidupkan lagi cintaku.
manja serta kecup sayang. Terima kasih banyak Rainbow Head sudah menghibur kita di Silaturahmi Pengusaha bersama Bapak Yusuf Kalla. Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang berbahagia, selamat datang di Silaturahmi Pengusaha bersama Bapak Yusuf Kalla. Untuk Bapak, Ibu, para tamu undangan yang masih berada di area luar Sauraja Ballroom, mungkin untuk bisa langsung memasuki Sauraja Ballroom karena sesaat lagi kegiatan Silaturahmi Pengusaha bersama Bapak Yusuf Kalla akan segera kita mulai. Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi kita akan memulai kegiatan Silaturahmi Pengusaha bersama Bapak Yusuf Kalla. Maka dari itu kami menginformasikan untuk Bapak, Ibu, para tamu undangan yang mungkin masih berada di area luar Sauraja Ballroom, boleh untuk langsung memasuki area Sauraja Ballroom karena sesaat lagi Silaturahmi Pengusaha bersama Bapak Yusuf Kalla dengan tema dari pengusaha ke pengusaha untuk masa depan Indonesia akan segera kita mulai. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang berbahagia, mungkin untuk bisa langsung menduduki kursi yang telah disediakan, karena sesaat lagi Silaturahmi Pengusaha bersama Bapak Yusuf Kalla akan segera kita mulai. Maka dari itu, kami informasikan untuk seluruh para tamu undangan yang berbahagia di kegiatan Silaturahmi Pengusaha bersama Bapak Yusuf Kalla untuk bisa menduduki kursinya masing-masing yang telah ditandai dengan seating arrangement. Karena sesaat lagi kegiatan Silaturahmi Pengusaha bersama Bapak Yusuf Kalla akan segera kita mulai. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu dan para tamu undangan yang berbahagia di silaturahmi pengusaha bersama Bapak Yusuf Kalla. Sesaat lagi kegiatan akan segera kita mulai, maka dari itu kami menginformasikan untuk Bapak Ibu yang telah berada di area Sauraja Ballroom boleh untuk menempati kursi yang telah disediakan. Karena sesaat lagi kegiatan silaturahmi pengusaha bersama Bapak Yusuf Kalla dengan tema dari pengusaha ke pengusaha untuk masa depan Indonesia akan segera kita mulai. Terima kasih. Selamat pagi, selamat datang dalam silaturahmi pengusaha bersama Bapak Yusuf Kalla. Mari kita sambut MC kita pada pagi hari ini, Romi Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di silaturahmi pengusaha bersama Bapak Yusuf Kalla dengan tema dari pengusaha ke pengusaha untuk masa depan Indonesia. Boleh minta tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua. Perkenankan, saya Romi Arifin yang akan menjadi host pada kali ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan tentunya kesempatan melaksanakan silaturahmi pengusaha bersama Bapak Yusuf Kalla dari pengusaha ke pengusaha untuk masa depan Indonesia hari ini, Senin 30 Januari 2023 di Sauraja Ballroom. Selamat datang kita ucapkan kepada yang terhormat Bapak Yusuf Kalla selaku Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12. Selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Andi Iwan Darmawan Aras selaku anggota DPR RI dan selaku Ketua Kadin Sulawesi Selatan. Selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2014-2019. Selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Solihin Yusuf Kalla selaku Presiden Direktur Kalla. Selamat datang kepada Bapak Suhardi selaku Ketua Apindo Sulawesi Selatan. Selamat datang kepada Bapak Andi Rahmat Manggabarani selaku Ketua HIPMI Sulawesi Selatan. Dan tentunya kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia pada hari ini. Bapak, Ibu, dan para tamu undangan berbahagia,
agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Baik Bapak Ibu dan para tamu undangan, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maka dari itu kami persilahkan kepada hadirin yang berbahagia untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu dan para tamu undangan yang berbahagia, kegiatan silaturahmi bersama Bapak Yusuf Kalla ini adalah kolaborasi yang dilakukan antara Kalla, Kadin Sulawesi Selatan, Apindo Sulawesi Selatan, dan juga HIPMI Sulawesi Selatan. Boleh minta tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua pada hari ini. Baik Bapak Ibu, melangkah ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan kata pengantar dari Ketua HIPMI Sulawesi Selatan, ada Bapak Andi Rahmat Manggabarani. Kepada Bapak Andi Rahmat Manggabarani, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang kita cintai, kita banggakan, sama-sama kita hargai. Orang tua kita, mentor kita, panutan kita, sumber inspirasi kita, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang kami hormati, kami banggakan, anggota DPR RI, Wakil Ketua Komisi 5 sekaligus Ketua Kadin Sulawesi Selatan, yang juga senior kami di HIPMI, Bapak Andi Iwan Darmawan Aras. Yang kami hormati, kami banggakan, Ketua IKA Alumni Unhas Indonesia, Bapak Insinyur Andi Amran Sulaiman. Yang kami hormati, kami banggakan, Ketua DPD Apindo Sulawesi Selatan, Bapak Suwardi. Saya juga melihat ada Ketua PHRI, Bapak Anggiat Sinaga yang juga berhadir pada hari ini. Ada Ketua Dewan Kehormatan REI, Bapak Arif Mone yang juga hadir pada hari ini. Ada juga senior HIPMI kami, Pak JK, Pak Ilham Arif Sirajudin juga berkesempatan hadir pada hari ini. Itu menunjukkan bahwa acara hari ini betul-betul sangat menarik, sangat memberikan antusiasme bagi para pengusaha yang ada di Sulawesi Selatan
untuk mendengarkan nanti kira-kira apa kiat-kiat yang akan diberikan Pak JK bagi para pengusaha, bukan dalam hanya merintis bisnisnya tetapi membuat usaha yang berkesinambungan sampai nanti bisa mengikuti jejak Kala Group sampai sudah generasi ketiga, bahkan saya dengar-dengar sudah masuk ke generasi keempat. Itu adalah mimpi kita semua sebagai pengusaha Sulawesi Selatan. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia dan anugerahnya lah kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah di tempat yang penuh berkah ini di Sauraja Ballroom Wisma Kala lantai 2. Tak lupa pula kita panjatkan salawat dan taslim kunjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang. Izin Pak JK, ini agak grogi sebenarnya Pak JK, makanya tangan di sini terus. Kalau pidato depan menteri biasa Pak JK, tapi depan Bapak sendiri ini agak grogi Pak JK. Kami dari HIPMI sangat mengapresiasi dari keluarga besar Kala Group dan terutama Pak Yusuf Kala dalam rangka menginisiasi kegiatan ini. Dari pengusaha untuk pengusaha menuju Indonesia yang sukses. Kami dari HIPMI begitu banyak pengusaha muda yang tersebar di seluruh Sulawesi Selatan. Sampai pada hari ini kurang lebih terdapat 2.000 sampai 3.000 pengurus anggota HIPMI itu sendiri di Sulawesi Selatan. Kami tentu terdiri dari berbagai macam jenis usaha, baik itu yang baru merintis usaha dan juga yang mendapatkan usaha dari orang tuanya, seperti saya Pak JK. Dan tentu yang hadir di ruangan ini berbagai macam juga yang punya jenis usaha, terutama anggota HIPMI. Kami harap kegiatan ini bisa memberikan inspirasi bagi kami para pengusaha muda, memberikan ilmu yang bermanfaat, kira-kira bagaimana memulai usaha sampai bisa sukses seperti Pak JK, dan juga bagaimana melanjutkan usaha dari orang tua kami dan bisa terus berkelanjutan seperti Kala Group ini. Kami harap ilmu yang diterima pada hari ini menjadi amal jariah bagi Pak Yusuf Kala sekeluarga dan khususnya bagi Kala Group sekeluarga. Dan saya berharap teman-teman HIPMI yang hadir pada hari ini tahan dulu itu rasa ingin merokok, tahan dulu itu rasa ingin buang air kecil, karena kesempatan ini mungkin tidak datang dua kali dan kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga dan kita harus keluar dari ruangan ini untuk menjadi the next Yusuf Kala selanjutnya. Saya kira begitu saja pengantar dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata pengantar dari Ketua HIPMI Sulawesi Selatan, ada Bapak Andi Rahmat Manggabarani. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata pengantar dari Ketua Apindo Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Suhardi. Kepada Bapak Suhardi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Sama dengan Pak Andi Rahmat tadi, yang kita banggakan, kita hormati orang tua kita, mentor, guru, banyak sekali jabatan beliau, Bapak Dr. Andas Haji Muhammad Yusuf Kala. Kemarin saya menemani beliau di tempat olahraga, hanya cukup tee off karena cuaca. Tapi kami bersyukur dapat hikmahnya. Jadi kami dapat mendapatkan ide, pandangan, dan petuah dari beliau lebih dahulu. Jadi lebih banyak dan rasanya waktunya cukup lama. Tak terasa kami hitung bisa 18 hole juga ternyata. Alhamdulillah
ternyata berkah dari beliau sangat luar biasa. Yang kami banggakan, kami hormati Puang Ibu Mufidah Yusuf Kalla. Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI sekaligus Ketua Kadin Sulawesi Selatan, Bapak Andi Iwan Darmawan Aras, Bapak Ketua IKA, Bapak yang mantan kita yang kita hormati Puang Insinyur Andi Amran Sulaiman. Kita hormati juga Puang kami Bapak Andi Idris Manggabarani. Yang kita hormati Presiden Direktur Kalla Bapak Solihin Yusuf Kalla. Kita hormati juga Bapak Andi Rahmat Manggabarani, Ketua HIPMI Sulsel, Chief dan Kalla Group, pimpinan perbankan, ada sahabat kami juga dari BRI, Pimwil, sahabat Kadin dan sahabat HIPMI, serta tamu undangan lainnya. Kalau tadi Pak Andi Idris, Andi Rahmat tidak pakai teks, saya pakai teks Pak. Saya ngarangnya tadi subuh soalnya, jadi saya harus baca. Sungguh kami dari asosiasi mendapatkan kehormatan akan kegiatan yang menurut kami luar biasa dan bisa berjalan pada kali ini. Dipikirkan dengan sangat kuat, dimotivasi oleh orang hebat dan diikuti 3 organisasi asosiasi yang saling melekat, sungguh suatu kegiatan yang sangat bermanfaat. Apindo lahir dan visi terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kompetitif, serta salah satu misi kami adalah berperan aktif dalam meningkatkan investasi. Hal ini tentulah aplikatifnya bermakna luas bagaimana hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja kami implementasikan dalam kegiatan usaha dan wira swasta. Kegiatan diskusi yang disajikan oleh tokoh nasional dan dunia sekelas Bapak JK tentulah sangat mahal dan langka. Di tengah kesibukan beliau yang tidak berkurang sehingga saat ini masih menyempatkan diri memikirkan bagaimana tanah anak negeri di Sulawesi Selatan terus bangkit dan maju sesuai topik diskusi kali ini, pengusaha kepada pengusaha untuk masa depan Indonesia. Harapan kami dari pengusaha dan asosiasi, kegiatan ini dapat menjadi pemacu dan pemicu akan lahirnya generasi yang terus tumbuh, utamanya di Sulawesi Selatan. Diskusi kami kemarin dengan beliau, ternyata generasi sekarang adalah generasi yang baru masuk ke generasi ketiga, bahkan lebih banyak generasi kedua. Bahkan sekarang ini banyak yang hilang generasinya, sehingga inilah yang kita harapkan dapat dimotivasi, diberikan satu petuah, diberikan satu pengalaman yang sangat berharga dari Bapak Yusuf Kalla. Harapan beliau dan harapan kami juga bahwa Sulawesi Selatan ini kembali menjadi hub yang pernah terjadi menurut beliau, bahwa dulu Sulawesi Selatan khususnya Makassar adalah hub perdagangan di Indonesia Timur, namun kali ini hanya sebagai hub transportasi, hub yang menjadi transit penerbangan saja atau transportasi laut. Sehingga kita sama-sama berharap dalam kegiatan ini, dalam diskusi ini, dalam arahan ini kita dapat kembali kepada kejayaan Makassar dan Sulawesi Selatan. Ada satu lagi yang beliau sampaikan bahwa sangat kontradiktif di tengah majunya industri pendidikan, ternyata justru wira swasta, kewiraswastaan, pengusaha justru tidak berbanding lurus dengan majunya pendidikan di Sulawesi Selatan.
Jadi ini yang menjadi pemikiran dan harapan beliau untuk kembali bagaimana Sulsel memiliki pemikir-pemikir hebat dan wira swasta maupun pengusaha menjadi kuat di Sulawesi Selatan. Terakhir, saya juga ada sedikit terkesima dengan bahasa beliau bahwa selalu melihat ke depan. Jadi beliau contohkan kalau kita lihat di Indonesia sekarang bandara-bandara sangat sedikit yang memiliki nilai etnik. Jadi tidak ada, kita lihat sekarang selalu bandara-bandara di Indonesia itu bandara yang modern. Ini adalah berkat kemauan dan petunjuk beliau bahwa semua bandara di Indonesia sebaiknya tidak ada atau sedikit menunjukkan etnik. Karena kalau ditunjukkan etnik di bandara, maka yang datang ke daerah tidak akan lagi ke daerah-daerah yang terlihat etniknya, lokalnya, karena cukup di bandara. Jadi di situ saya lihat memang pandangan beliau bahwa dilihat adalah kemampuan melihat ke depan, bagaimana modernisasi, bagaimana kemajuan. Jadi beliau mencontohkan apa bedanya universitas dengan museum. Museum adalah kita bisa melihat masa lalu, tapi universitas kita melihat masa depan. Nah di situ kami termotivasi bahwa usaha juga begitu, melihat bagaimana kita berada pada posisi perbedaan-perbedaan dan tantangan di masa depan, tidak melihat masa lalu tapi melihat masa depan. Salam hormat DPN Apindo di pusat kepada Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Beliau menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kegiatan yang sangat langka dan luar biasa seperti ini. Akhirnya seperti biasa saya ingin menyampaikan, tak ada gading yang tak retak, tak ada retak bila kita tidak kompak, bila kita kompak Indonesia maju dan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan atas kata pengantar dari Ketua Apindo Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Suhardi. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata pengantar dari Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Sulsel, yaitu Bapak Andi Iwan Darmawan Aras. Kepada Bapak Andi Iwan Darmawan Aras dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak HM Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, yang mana menjadi toladan, menjadi panutan bagi kami semua, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, baik itu para pengusaha maupun politisi, maupun semua sektor. Saya kira bahwa Bapak menjadi salah satu simbol keberhasilan orang Sulawesi Selatan yang kira-kira kami harapkan ke depan akan banyak dari Sulawesi Selatan yang mampu atau bisa mengikuti jejak atau prestasi yang ayahanda perlihatkan kepada kami semua. Yang saya hormati Bapak Insinyur Amran Sulaiman, Andi Amran Sulaiman, mantan Menteri Pertanian 2014-2019, yang juga Ketua IKA, alumni Unhas, dan yang saya hormati Bapak Ketua Apindo, Bapak Pak Suhardi, dan yang saya hormati Ketua HIPMI Sulawesi Selatan, adinda saya Andi Rahmat Manggabarani. Bapak Ibu sekalian yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tadi saya dititipkan pesan gak usah terlalu panjang yang dihormatinya, karena ini mengambil banyak waktu. Dan ini bukan pada saat ini saja, pada saat PSBM juga saya dititipkan hal seperti itu sama orang tua kita, Ibu Mufidah Kalla. Bapak Ibu sekalian, satu kesempatan yang luar biasa pada hari ini kita semua berkumpul di tempat ini, tentu untuk mendengarkan
apa yang menjadi keberhasilan yang selama ini diberikan oleh Pak Yusuf Kalla, berbagi ide, berbagi motivasi, berbagi pengalaman, sebagaimana apa yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwa pengalaman adalah guru yang terpenting, pengalaman adalah sesuatu yang tidak dapat kita temui di pendidikan-pendidikan formal, sehingga tentunya pertemuan seperti ini berbagi tentang apa yang beliau jalani selama ini, sehingga mampu memimpin perusahaan, mampu sukses di bidang usaha dan tentu di bidang politik yang tentu tidak diragukan lagi. Ya, ini bukan saja keberhasilan yang skalanya provinsi, skalanya nasional, bahkan skalanya luar negeri, mancanegara. Mudah-mudahan kami doakan Bapak tetap panjang umur dan mampu menurunkan ilmunya kepada kita semua yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa memang saat ini para pengusaha menghadapi pandemi COVID-19 tentunya bukanlah sesuatu yang mudah dalam kurun beberapa tahun terakhir, namun dengan semangat juang yang luar biasa tentunya kita semua apabila berkolaborasi tentu bisa dapat melewati hal-hal tersebut dan bisa bangkit kembali, dan bagaimana kemudian membuat usaha-usaha ini dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, kita memahami bahwa kendala yang terbesar untuk saat ini jumlah pengusaha yang ada memang masih sangat minim. Ini diakibatkan karena mindset kita yang dulu-dulu lebih cenderung berpikir untuk profesi yang berbeda. Termasuk diantaranya kita banyak yang ingin berprofesi ASN ataupun militer ataupun dan lain sebagainya, jarang yang berpikir untuk berprofesi pengusaha. Inilah yang mungkin akan menjadi PR bagaimana kemudian mindset ini dirubah, dan alhamdulillah saat ini dengan kita diperlihatkan oleh keberhasilan Pak JK, bukan saja setelah berhasil di pengusaha, tentunya masuk menjadi penguasa. Kita harapkan bahwa dari pengusaha, dari sebelumnya di zaman Orde Baru, kita melihat bahwa pengusaha ini selalu menjadi warga negara kelas 2. Tapi setelah reformasi kita melihat bahwa pengusaha setelah reformasi ini menjadi warga negara yang juga sangat mempengaruhi kebijakan dan di negara ini. Pak JK salah satu contoh yang kemudian bagaimana membuat pengusaha bisa menjadi, mohon maaf kalau saya agak ekstrem bahasanya, penguasa. Bahkan beliau sampai ke tingkatan wakil presiden. Tentu tujuannya juga akan membantu para pengusaha-pengusaha kita dalam membuat regulasi-regulasi atau kemudahan dalam berinvestasi dan kemudahan menjalankan usaha. Tadi beliau menyampaikan bahwa kenapa pengusaha-pengusaha kita yang dulu pendidikannya rendah dapat mengembangkan usahanya lebih maksimal. Kenapa yang saat ini kemudian para pengusaha-pengusaha kita atau profesional kita yang pendidikannya sampai ke tingkatan doktor, bahkan dari luar negeri, justru tidak mampu mengembangkan usahanya sebagaimana yang kita harapkan. Kita melihat tidak sedikit perusahaan-perusahaan swasta, multinasional, ataupun BUMN-BUMN kita yang tentu tidak mampu mengambil keuntungan yang maksimal apabila dilihat dari resource yang mereka miliki. Tidak saja dari sumber daya manusianya, tidak saja dari fasilitas pemerintahnya. Ini kenapa menjadi suatu masalah yang kemudian tidak dapat meraih atau memberikan keuntungan yang maksimal terhadap negara. Kita melihat bahwa apa tadi yang disampaikan oleh Pak JK kepada kami, bahwa memang dibutuhkan dukungan pemerintah kepada para pengusaha kita untuk dapat mengembangkan bisnisnya, untuk dapat membantu negara dalam hal meraih kesejahteraan. Olehnya itu pada kesempatan ini tentunya kesempatan emas bagi kita semua untuk dapat wejangan atau mendengarkan apa yang menjadi strategi-strategi agar supaya kita semua mampu seperti yang Pak Ketua HIPMI tadi sampaikan, mempertahankan bisnis kita dari sampai 4 generasi. Ini kita lihat bahwa sebagian besar pengusaha-pengusaha kita di sini tidak mampu dilanjutkan oleh keturunan selanjutnya, generasi selanjutnya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini orang tua kita yang kami hormati, Pak JK dapat berbagi ilmu, berbagi pengalaman terhadap hal tersebut. Di sini juga kebetulan hadir CEO Kalla Group yang merupakan teman sekolah saya, Pak JK. Jadi sahabat saya waktu SMP di Atira.
yang mana Atira ini adalah sekolah yang Pak JK miliki juga, yang kemudian tentunya salah satu hal yang menempatkan Bapak tidak saja hanya berhasil dalam dunia bisnis di dunia, tapi juga berhasil dalam akhiratnya. Ini amal jariah yang Bapak miliki, baik sekolah maupun rumah sakit yang dibentuk, itu merupakan amal jariah dan tabungan hari akhirat nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata pengantar dari Bapak Andi Iwan Darmawan Aras selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Sulsel. Baik Bapak Ibu dan para tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi utama, yaitu sharing session bersama Bapak Yusuf Kalla yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Andi Suroji selaku CEO dan Editor in Chief Salabes Media Group. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Makassar terkenal sebagai salah satu bandar pelabuhan dagang besar di Nusantara, bahkan terbesar di timur Nusantara sejak era kolonial. Perdagangan rempah-rempah oleh pedagang dunia transit di Pelabuhan Makassar. Makassar pula yang melahirkan saudagar-saudagar pribumi tangguh era pasca kemerdekaan. Tersebutlah misal Haji Kalla, Haji Syamsuddin Daeng Mangawing, Haji Sanusi, Haji Kandacong, Haji Latunrung, Haji Lapangka, Haji Muhammadong, dan masih banyak lainnya. Bermula berdagang hasil bumi, lalu berkembang melebarkan sayap-sayap bisnisnya. Pada awal kemerdekaan pun, ada di antara mereka yang telah memasuki industrialisasi, bukan lagi sekedar perdagangan hasil bumi. Misalnya, berdirinya pabrik seng dan pabrik gelas. Di sektor transportasi, ada pengusaha otobus, truk, dan kapal laut. Meski berpendidikan formal rendah, intuisi bisnis mereka sangatlah kuat. Risiko bisnis besar yang setiap saat mengancam bangkrut dihadapinya. Terganggu situasi keamanan daerah yang kurang stabil pun tak menciutkan nyali mereka. Saudagar selalu banyak akal untuk lolos dari setiap kesulitan. Para saudagar tempo dulu itu, selain menanam modal finansial, mereka juga memupuk modal sosial, dibungkus pula kesolehan religiositas yang kuat. Tidak sedikit pengalaman spiritual yang seakan memandu mereka menjalankan usaha. Semangat juang yang tinggi, intuisi bisnis yang tajam, inovasi yang kuat, kejujuran yang tak tergadai, ikatan sosial yang hangat, kunci sukses para generasi saudagar timur Indonesia itu. Itulah jiwa dan semangat entrepreneurship kewirausahaan mereka yang patut diwarisi dan ditanamkan ke generasi sekarang dan yang akan datang untuk masa depan Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, terima kasih saya dipercaya untuk memandu Pak JK pada hari ini. Dalam buku Christian Pelras digambarkan bahwa manusia Bugis adalah petani. Ditakdirkan Sulawesi Selatan menjadi wilayah atau
area yang agraris. Segalanya kita punya. Kita punya hutan, kita punya laut, kita punya danau, kita punya sungai, kita punya dataran tinggi, dataran rendah. Segalanya kita punya di Sulawesi Selatan. Tambang juga ada. Karena itu manusia Bugis bercocok tanam, bertani, dan ditakdirkan punya keahlian bertani, lalu menjadi surplus komoditas kita. Surplus ini yang mengubah kehidupan orang Sulawesi Selatan, pindah kuadran dari pertanian ke perdagangan. Dengan perdagangan terjadi akumulasi modal di Sulawesi Selatan. Katakanlah, orang Sulawesi Selatan mendagangkan komoditas bukan hanya dari Bone, dari Sengkang, dari Pindrang, dari Sidrap ke Makassar, tetapi sudah antar pulau. Perdagangan antar pulau melahirkan akumulasi modal di Sulawesi Selatan, bawa komoditas pertanian ke Kupang, ke timur, di sana dia membarter, kemudian berubah menjadi transaksi finansial, keuangan, lalu membeli barang lagi dibawa ke Jawa, untung lagi, keuntungannya dan modalnya dibelikan lagi barang-barang, lalu dikembalikan ke Sulawesi Selatan, bertumpuk-tumpuk modal itu di Sulawesi Selatan. Itulah yang melahirkan saudagar-saudagar tangguh di Sulawesi Selatan. Bayangkan di tahun awal-awal kemerdekaan, orang Sulawesi Selatan sudah punya 5 bank. Pertanyaan, kemana kita di dunia perbankan orang Sulawesi Selatan? Selesai Pak Sanusi, ya, Samsudin dari Mangawai, dan terakhir Bapak Andi Sose memiliki bank. Setelah itu selesai, generasi itu selesai. Apa kunci kesuksesan pedagang-pedagang dulu? Sejauh ke kajian saya adalah, salah satunya adalah seperti yang dikatakan Franciscus Fukuyama. Jauh sebelum ditulis oleh Franciscus Fukuyama, saudagar-saudagar Bugis sudah mengembangkannya. Selain memupuk modal finansial, saudagar Bugis Makassar memupuk yang namanya social capital. Modal sosial sangat penting dalam sebuah entitas. Entitas bisnis, entitas politik, entitas pemerintahan, semuanya perlu social capital. Inti social capital orang saudagar Bugis Makassar ada pada modal religiusitasnya. Sangat kuat keislaman orang Bugis Makassar. Ini yang mendasari perdagangan. Dan satu contoh, dalam buku JK Encyclopedia jelas pesan Haji Kalla, jangan engkau makan barangnya orang sebelum kau bayar. Suatu filosofi yang sangat kuat yang mendasari mereka dalam berbisnis. Tetapi kalau hebat orang-orang kita dulu, lantas tidak ada generasi-generasi yang melanjutkan bisnis orang-orang hebat kita dulu itu, tentu ada sesuatu yang salah atau kurang diterapkan. Mereka rata-rata pendidikan rendah, tidak tamat SD. Tetapi mereka punya spirit kewirausahaan, semangat juang, ikatan kekeluargaan sosial yang sangat kuat, yang merupakan modal-modal dalam berbisnis. Salah satu tesis saya, mengapa tidak terjadi regenerasi adalah sejauh pengamatan saya, banyaknya pengusaha yang tidak menerapkan pesan Amanah Gappah. Amanah Gappah mengatakan
Saya tahu kalian orang Bugis suka berpesta. Makanlah seluruh keuntunganmu, tetapi jangan modalmu. Ini yang terabaikan. Banyak generasi pengusaha berikutnya justru memakan modalnya. Tidak melipat gandakan, tidak menciptakan akumulasi modal yang bergulung-gulung. Tetapi ini tesis saya. Mungkin ada antitesa dari tesis saya ini yang akan memperluas diskusi pada hari ini yang akan disampaikan oleh salah seorang tokoh bangsa, tokoh pengusaha, tokoh birokrat, dan banyak menjadi inspirasi di negara ini. Kita sambut Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini. Ya, oke. Kita berkumpul di ruangan ini untuk membicarakan masa depan kita. Karena masa depan milik Anda semua. Bagi saya sudah masa lalu. Saya lalui hampir semua banyak hal. Saya di bisnis 35 tahun. Di pemerintahan hampir 20 tahun. Sebelumnya tentu di sekolahan dan sebagainya. Seperti dikatakan tadi Saudara Siraju dan teman-teman semua. Pertama tentu juga saya terima kasih kepada Ketua Kadin, Pak Dewan, Ketua Apindo, Pak Dewan, Ketua HIPMI, Andi Rahmat, dan juga semua teman-teman atau Ananda atau Adinda yang ada di sini. Kita selalu kadang mendengar pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena itulah kesempatan ini saya ingin saling menukar pengalaman. Bagaimana pengalaman itu kita manfaatkan. Tadi di Siraju sudah menyampaikan hal-hal sesuai dengan pandangan dari luar. Bagaimana spirit itu, semangat itu. Dalam kultur Indonesia selalu dikatakan ada dua suku yang mempunyai budaya merantau dan berdagang. Juga dari Selupan di Amran dengan Mangga Beranim dan teman-teman lain. Yaitu di barat ada orang Minang, di timur orang Bugis.
Kalau karena itulah maka kalau kita lihat di Sumatera, di Jawa, ya orang Minang merantau dan berdagang. Sebaliknya di timur, kalau kita mulai kita ke Papua, ke Maluku, ke NTT, hampir semua pasar itu kios-kios, semua hampir orang Bugis Makassar. Karena itu kalau ada kebakaran pasar di Papua atau di mana pun, saya biasanya telepon ketua KKSS-nya, berapa lagi kau punya warga yang kena kebakaran itu. Karena pasti yang kena kebakaran itu orang Bugis. Nah, contohnya begitu. Itu semangat. Tapi kalau kita lihat levelnya tentu, maka terjadi suatu perubahan. Tadi digambarkan pada awal 50, kalau kita walaupun saya bilang kita lihat ke depan, tapi sejarah adalah pelajaran. Kalau zaman Belanda memang ada strata dalam bidang ekonomi. Pengusaha besarnya Belanda, pengusaha menengahnya Cina, pengusaha kecilnya pribumi. Itu di Indonesia pun berlaku. Karena itu dalam waktu sebelum kemerdekaan hampir tidak ada pengusaha kita yang menonjol. Ada beberapa. Nanti pada tahun 50-an muncul tumbuh pengusaha-pengusaha tadi yang gambarkan. Yang mempunyai suatu semangat. Tapi semangat itu tidak cukup. Itu diperangi dengan kebijakan pemerintah. Oh, ada nama-nama di belakang sini. Saya susun ini waktu saya ketua Kadin. Barangkali saya ketua Kadin yang paling lama, 18 tahun, tidak ada yang mau ganti saya. Nanti saya pindah ke Jakarta baru ada yang mau ketua Kadin, Aksa setelah itu. Dan saya ketua Kadin beberapa kali, saya tidak hadir dalam konferensinya, tapi terpilih juga, jadi oke lah. Seperti itu. Kenapa kemudian pengusaha-pengusaha besar itu tumbuhnya di tahun 50-an? Karena seperti tadi itu. Setidak-tidaknya ada 40-an yang saya catat pada waktu itu. Ada kriterianya pegawainya sekitar lebih 100. Waktu itu omsetnya lebih 5 miliar per tahun. Waktu itu sekarang mungkin 100 miliar per tahun. Tidak. Karena adanya kebijakan nasional yang mendukung pengusaha nasional pada waktu itu namanya. Kalau sekarang kita sebut pengusaha pribumi. Ia memberikan kuota devisa. Hanya bisa mengimpor, devisa susah, hanya dikasih kepada pengusaha nasional. Ada 200 pengusaha waktu itu. Tapi sebagian besar kemudian tidak berlangsung lama. Karena izin impornya, kuotanya hanya dijual lagi. Dan tidak jalankan. Dan bapak saya berpegang teguh bahwa kuota itu harus dilaksanakan, tidak boleh dijual. Karena itu perdagangannya jalan, yang lain berhenti. Itu yang pertama. Kedua,
timbul semangat yang tumbuh tiba-tiba. Maka muncullah pengusaha-pengusaha hebat zamannya. Walaupun seperti kata-kata pendidikannya rendah. Yang tertinggi punya pendidikan itu Pak Samsudin Mangawing. Tamat HBS sama dengan SMA sekarang. Tapi SMA zaman dulu kadang-kadang umumnya kualitasnya lebih tinggi daripada sekarang. Karena beliau bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris, macam-macam. Karena itu perintis daripada berbagai macam usaha itu Pak Samsudin Mangawing. Dia punya bank, punya usaha perdagangan, real estate, ekspor udang, semua dia mulai. Dan saya di samping bapak saya sebagai mendorong, ialah beliaulah yang selalu, saya sekretaris Kadin 10 tahun dengan beliau. Jadi selalu, waktu belum saya umur 26 tahun, jadi sekarang saya ngerti perdagangan internasional dari beliau. Tiap konferensi luar negeri selalu minta saya ikut dengan dia, ngajar kita semua. Seperti itu. Jadi kenapa saya kumpul di sini untuk dari pengusaha, bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita dengan saling mengajar pengalaman itu. Banyak lagi. Ada tadi Pak Sanusi, dia punya, kita tahu semua pengusaha bus yang paling besar. Ada Pak Kanda Chong Sumudin, ada Latanrang. Pak Latunrung itu dia agen Unilever seluruh Sulawesi. Kantornya di Nusantara, rumahnya yang terbaik di Jalan Elang, Jalan Merpati. Latunrung, seperti katakan tadi, pada tahun 60-an, 70-an, 5 pengusaha punya bank di selatan. Latunrung punya bank Antar, Muhammadong punya bank masyarakat, Pak Samsudin Mangawing punya bank pembangunan Sulawesi, Andi Sosek punya bank Marannu. Ada satu lagi lupa saya, bank apa? Apa? Pak Nusi tidak ada. Semua bekerja seperti itu. Saya pernah satu kali waktu Kota Kadin, coba lihat pengusaha zaman dulu. Lihat kantornya, foto kantornya, dan foto rumahnya. Semua hebat-hebat. Andi Patiwiri, pedagang, Ajada Parang, rumahnya paling terbaik Jalan Arif Rate. Almarhum bapak saya tentu punya rumah dekat masjid, karena kalau tidak dekat masjid dia tidak mau di rumah, selalu harus dekat masjid. Dan banyaklah Haji Pangka di jalan itu. Ada 40-an mungkin sudah lihat di sini. Tadi hampir semua bisnis itu dijalankan dengan pendidikan sederhana, tapi semangatnya tinggi. Kemudian pertanyaannya kemudian saya, dari sekian banyak pengusaha besar itu, hampir semua berjalan hanya satu generasi. Begitu pendirinya tidak ada, dia menurun. Karena itu, kenapa waktu Haji Kala sudah 70 tahun, kita sedikit merayakannya lebih besar, bukan di samping di sini juga di Jakarta. Bahwa kita juga bisa
berkembang jauh selama kita membuat regenerasi yang baik. Regenerasi itu bukan hanya pendidikan, tapi bagaimana mengajarkan generasi itu. Kenapa pengusaha itu penting? Kenapa kita berbicara untuk bangsa? Hampir dimanapun negeri ini, tentu peranan pemerintah sangat penting. Tapi pemerintah terbatas kepada membangun kebutuhan dasar, bikin infrastruktur dan sebagainya. Tapi dari mana membangun itu? 80% pendapatan pemerintah Indonesia dari pajak. Pajak itu dari mana? Pajak itu dari pengusaha. Orang yang untung. Tidak mungkin Anda bayar pajak kalau tidak ada pengusaha yang untung. Tidak ada yang membeli dari PPPN. Jadi pada dasarnya pemerintah membangun juga dari pengusaha. Kemudian negara maju karena produktivitas, nilai tambah yang naik. Lapangan kerja. Semua juga ada sumbernya pengusaha. Pemerintah maksimum mempunyai pegawai 4,5 juta saat waktu itu. Malah kita ingin turunkan karena sudah digitalisasi. Tenaga kerja Indonesia yang siap bekerja itu 120 juta. Jadi tanpa pengusaha kemana 110 juta ini bekerja? Dia harus bekerja dengan kemampuan sendiri dan juga bekerja. Pandi, Panglima. Terima kasih, silakan. Ya. Kiri kanan ada calon ini. Lain kali kita minta bicara apa dia punya ide, visinya, pada waktunya nanti. Jadi negara maju apabila kita berusaha dengan baik. Begitu juga daerah. Apalagi negeri itu mempunyai sumber daya alam yang kuat. Tapi ada negara tanpa sumber daya alam maju. Jepang, Korea. Karena kemampuan usahanya yang mengembangkan teknologinya, ilmunya dengan baik. Ada juga memang negara juga yang maju karena sumber daya alam. Katakanlah negara yang kaya minyak pada hari ini. Tapi itu tidak banyak. Jadi negara maju itu ialah apabila spirit semangat masyarakatnya untuk maju lewat usaha, dunia usaha, perdagangan, industri, dan jasa. Itu dapat maju. Tidak ada yang tidak. Karena itulah mari kita berpikir seperti itu. Jangan hanya berpikir untuk hidup atau semua masuk kontraktor, walaupun sekarang sudah banyak berubah, nanti saya jelaskan kenapa ini berubah. Yang harus kita hadapi. Nah, kalau kita lihat satu persatu, pengusaha-pengusaha hebat pada zamannya,
minta maaf, mungkin ada putra dari Pak Sanusi datang beberapa bulan lalu kepada saya. Saya tanya, tinggal berapa busnya? Tinggal 5, itu pun sudah mulai lama. Kenapa orang lain bisa maju? Saya bicara banyak pengusaha lain. Pengusaha mobil yang pertama di Sulawesi Selatan bukan Haji Kala. Namanya Pak Mapakaya. Dia dealer Fiat. Kantornya, showroomnya Jalan Ratulangi. Sekarang itu showroomnya menjadi kantor Haji Kala. Tanahnya kita beli. Sore-sore dia jalan ke kota dengan Impala, mobil yang terhebat pada waktu itu. Bapak kaya. Tapi kenapa tidak melaju? 2 putranya, satu kerja di Pertamina, satu pemain bola. Ya kan? Idris pemain bola, Ilyas kerja di Pertamina. Tidak melanjutkan usaha keluarganya. Matilah. Padahal dia dealer mobil yang terpandang pertama di Sulawesi. Banyak lagi contoh yang lain. Dulu kontraktor yang paling hebat namanya PT Borobudur. Membangun kantor-kantor. Juga berhenti karena tidak dilanjutkan. Dulu salah satu transportasi juga namanya PT Bedu Solo di Jalan Butung. Berhenti juga karena tidak dilanjutkan oleh anak putranya. Hampir semua begitu. Dari 40 daftar ini hanya 2-3 yang dilanjutkan. Tapi tidak terlalu berkembang. Kenapa kawan-kawan kita orang Tionghoa itu cepat berkembang? Karena memakai derek ukur. Kita derek hitung. Derek ukur itu artinya kalau anaknya 5, setelah maju, anaknya 5 dibelikan lagi toko, berkembang lagi. Kemudian anaknya lagi dikembang lagi, dia cepat sekali berkembang. Kalau kita satu perusahaan, mungkin anak 5, 1 lanjutkan, 1 mau jadi tentara, 1 mau jadi pemerintah, 1 anggota DPR, hanya tidak berkembang. Ya. Dan tidak dilatih. Waktu saya kecil, SD, bapak saya masih usahanya toko di Bone, dia mulai dari pasar. Kalau ke Makassar selalu, saya masih umur 5-6 tahun, selalu suruh ikut. Saya cuma duduk, dia bicara dengan tokeknya atau bicara kain. Saya cuma duduk dengar. Saya tidak lihat, kadang-kadang dikasih gula-gula sama tokeknya ini kau. Senang sekali juga kita. Jadi saya mengerti. Dari kecil. Karena itu saya melakukan yang sama. Ini Solihin ini, anak masih umur 5-6 tahun, kalau saya rapat proyek di Paluopo, di mana, di daerah Parepare, kok ikut sekolah itu nanti bilang minta izin. Kau ikut, tidak, kau dapat di sekolah ini, hanya duduk saja ikut rapat sambil mengantuk. Saya ke Jepang, kau ikut, kita bicara Toyota di sana. Ini itulah cara yang terbaik untuk regenerasi.
Karena itu sekarang kalau dia pergi bawa anaknya juga. Nah, itu ada salah dia. Ini generasi ketiga keempat ini. Nah, ada Rashid, anak abang sebagainya. Iya. Zaman saya juga, ini pengalaman pribadi dulu. Habis sekolah, mesti ke kantor bapak saya. Kerjanya sederhana. Kau bantu kasir. Kalau ke bank, kau bawa store uang ke bank. Itu saya kerja saya. Ada lagi juga sebabnya. Karena pacar saya waktu itu bukan pacar, mau pacaran orang bank. Jadi kita rajin ke bank. Hah? Ya betul, rajin datang ke bank. Tapi belajar dari situ. Sekolah penting. Tapi pengalaman jauh lebih penting dari sekolah. Itu yang membedakan, mungkin yang membedakan. Kenapa Haji Kala bisa 70 tahun? Teman-teman bapak saya, dia berhenti pada satu generasi atau dua generasi. Ya. Walaupun banyak gagal juga. Waktu saya muda, seperti Anda semua, kadang-kadang juga over. Orang bicara, banyak rugi juga. Bapak saya bilang jangan bikin hotel, tapi karena dipengaruhi oleh Pak Sukamdhani Said, bikin juga. Salah juga. Rugi juga, tutup sampai sekarang. Tutup. Ya rugi. Saya ekspor, pernah ekspor kambing ke Brunei. Saya ke Brunei bicara dengan raja. Oke, kalau di sini ada satu batalion Gurkha mengambil kambing, bisa sedekah, bisa teken tengah malam. Hanya bisa langsung 6 bulan. Kadang-kadang pesawat macet di Jakarta atau di Singapura tidak sampai ke Brunei sudah busuk itu daging. Rugi lagi kita. Jadi dari saya usaha kira-kira 35 macam. Selalu saya nasihatkan kepada anak, jangan ikuti saya. Nah, jangan ikuti, fokus saja. Usaha yang paling kecil tukang cukur. Pernah saya punya bakti baru, kan, ada ruang kosong. Kalau kita cukur dulu, sekarang sering di Jakarta cukur, karena enak, pakai AC, pakai air panas. Di sini handuknya kadang-kadang seminggu baru dicuci. Juga. Kita bikin sama Alwiyamu. Berlangsung 1 tahun. Yang rusak The Beatles. The Beatles zamannya orang pada gondrong semua. Tidak cukur. Karena tidak cukur, tutuplah itu. Yang kasihan orang Madura, karena yang kesana orang Madura bagi hasil dari orang Madura. Kursinya kita impor yang bagus segala macam seperti Jakarta. Jadi tutupnya bukan salah saya, akibat The Beatles itu berkontrol. Itu macam. Punya juga travel bureau. Rugi juga, karena banyak kawan-kawan orang mau ke Jakarta ingin beli tiketnya dulu. Nanti bayar kalau pulang, enggak bayar-bayar. Tutup juga. Jadi bukan hanya cerita keberhasilan, cerita kegagalan. Kegagalan yang paling besar, investasi di bidang telekomunikasi. Dulu semua telekomunikasi telepon Indonesia Timur itu kita kontrol. Namanya buka Singtel, kerjasama dengan Singapura. Investasi $300 juta. Berhasil, 5 tahun berhasil. Saya hadiri suatu seminar.
mengatakan nanti semua transaksi di kantong. Saya bilang ini profesor, bilang apa ini masa orang Amerika bisa di kantong semua transaksi. Nanti telepon tidak laku lagi, telepon kabel. Timbul rasa emosi saya. Masa saya mesti tinggalkan Indonesia Timur? Saya kelola telepon Indonesia Timur, saya suka ke Indonesia Timur. Betul. 3 tahun kemudian telepon handphone muncul. Tidak ada lagi orang pakai telepon meja yang kita bangun. Habislah semua modal di situ. Nah, tapi semua kegagalan juga ada hikmahnya. Duduklah kita termenung. Jadi saya tanya adik saya, Mat, apa bisnis yang tahan teknologinya 100 tahun? Pikir, akhirnya mengatakan listrik pakai air. Oh, kau kira, kenapa kau bilang bisa tahan 100 tahun? Karena mungkin 100 tahun tidak ada listrik tanpa kabel. Beda kalau telepon, suara, bisa tanpa kabel. Listrik mungkin tidak sampai 100 tahun. Bikinlah kita listrik. Alhamdulillah negara jalan dan kemudian kita bisnis yang terbesar yang kita punya perubahan. Jadi dari kegagalan kita jadikan pikiran yang lebih berhasil. Inilah perubahan-perubahan yang banyak. Tapi yang penting tidak pernah mundur, tidak pernah putus asa. Jangan putus asa. Jadi ada 2 hal yang penting bagi saya. Ialah tadi saya gambarkan juga. Kenapa generasi 50-60-an itu pendidikannya sangat rendah. Tapi maju. 2 hal yang kasih maju. Semangatnya tiba-tiba muncul. Kedua, kebijakan pemerintah yang berpihak. Nah, ini yang. Kemudian muncullah kemudian kemampuan. Saya ingin ceritakan tentang Sulawesi. Kita bukan hanya Sulawesi. Tahun 50-an saya tinggal di Jalan Pelabuhan. Di bawah gudang, di tengah kantor, di atas tempat tinggal. 3 tingkat toko. Toko yang tidak besar. Saya lihat bagaimana Pelabuhan Makassar begitu ramai. Kapal dan perahu. Kenapa? Karena zaman itu Sulawesi, Makassar masih hub perdagangan Indonesia Timur. Impor ekspor. Apa ya diimpor? Hampir semua kebutuhan pokok waktu itu masih diimpor. Apakah tekstil, apakah semen, apakah susu, diimpor semua. Dan Makassar salah satu pelabuhan utama, 4 pelabuhan utama waktu itu, Medan, Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar. Di lain pihak, karena dari Makassar didistribusikan ke daerah timur. Kemudian dari daerah timur, kapal, kita ekspor kopra, rotan, dan sebagainya, hasil bumi. Mulai tahun 70-an, industri berkembang dan umumnya di Jawa. Tahun 80-an. Maka apa yang dulu diimpor, semua diproduksi di Jawa. Tekstil, semen, baja, apa saja. Semua ada pabriknya di Jawa, investasi. Maka impor hilang. Yang ada perdagangan pulau, antar pulau. Kemudian
yang biasanya diekspor seperti kopra, rotan, kayu dan sebagainya, itu juga berhenti karena di Manado ada pabrik minyak, bimoli, kopra tidak lagi dibawa ke Jawa atau diekspor, tapi jadi minyak. Sini juga ada pabrik minyak dulu di Pautere dari kopra. Rotan sudah larang diekspor, harus bikin jadi. Akhirnya impor dan ekspor menurun luar biasa. Kita tidak lagi kemudian menjadi distribusi ke timur. Karena pabrik di Jawa, dia langsung ke Palu, langsung ke Ambon, langsung ke Manado. Tidak lagi melewati Makassar. Maka hilanglah fungsi perdagangan Makassar sebagai hub. Hilang. Seperti dikatakan, dia terkecuali airport. Itu banyak transit pindah pesawat. Sebagian besarnya. Nah, karena itu ekonomi selatan menurun. Harus kembali, waktu itu kita pikirkan, kembali ke asal itu. Yaitu dibilang bidang pertanian dan perkebunan. Itulah tadi dimulai Pak Amiruddin. Kita waktu pedomannya peti jual dan apa itu, ya seperti itu. Waktu saya bergabung Kadin, saya pernah 6 bulan Pak Amiruddin tidak ngomong sama saya sebagai Ketua Kadin, karena saya ngomong setiap peningkatan produksi beras itu menambah kemiskinan kita. Wah, tersinggung dia karena tonjolkan harus menaikkan lumbung padi, lumbung pangan. Jangan lumbung pangan, harus lumbung coklat, harus lumbung kopi, harus lumbung jagung. Kenapa? Karena beras itu dikontrol harganya pemerintah. Tiap kali harga naik, marah orang. Tapi kalau naik harga kopi, naik harga coklat, naik harga udang, semua orang gembira. Itu terbalik itu. Nah, jadi saya bilang naikkan produktivitas kebun lain. Karena itu dipilihlah 9 komoditas. Disitulah tak keliling dengan Pak Gubernur Kadin, kampanye udang, kampanye coklat, kampanye kopi, kampanye dan sebagainya. Hanya 8, pilih 8 saja. Sapi. Bagaimana? Sebenarnya jangan kurangin, tapi jangan perluas sawahnya. Tapi naikkan produktivitas. Selalu kita diskusi waktu Menteri Pertanian, jangan perluas itu sawah. Biar sawah menjadi jagung, biar sawah menjadi coklat. Tapi produktivitasnya kita naikkan. Produktivitasnya dari 5 ton menjadi 6 ton dan sebagainya. Teknologi. Itu tahun 80-an. Akhir. Sulit sekali merubah cara berpikir rakyat. Lebih baik tangan coklat, tangan kopi, tangan udang, dan sebagainya. Biar robah tu sawamu menjadi coklat, menjadi apa? Kopi. 10 tahun kemudian, ini berhasil. Dan kemudian terjadi krisis. 98, 90. Disitulah puncak kemakmuran Sulawesi Selatan pada saat krisis itu justru. Sehingga sering saya berdebat waktu saya Kadin diundang ke Jakarta. Ini krisis ini tidak, ini krisis Jawa saya bilang. Kami makmur kok dengan dolar 16.000. Selalu mesti ingat Sri Mulyani, saya suka bantah dia. Tidak benar itu, kau bilang krisis nasional. Tidak, krisis di Jawa, khususnya krisis Jakarta. Krisis bagi impor, tapi
keuntungan bagi eksportir. Jadi sering saya bantah sampai sekarang. Kalau ini resesi inflasi, dolar sekian, ya tidak apa-apa. Kalau 16, kalau 15, tidak apa-apa. Dulu tahun 90-an itu, jemaah haji itu 75.000. Dari 75.000 itu 70% dari selatan tenggara. Karena dulu naik haji mesti jual coklat 4 ton. Setelah krisis hanya 1 ton sudah naik haji. Kita jual mobil. Langsung naik 2 kali penjualan mobil. Bingung. Di Jawa turun, semua yang lebih-lebih mari kita jual di sini. Jadi cara berpikir itu harus ada unsur pemikiran lokal. Sehingga banyak istilah zaman dulu, tidak ada listrik tapi beli kulkas untuk tempat baju. Nah, begitu tiba-tiba makmur. Nah, jadi kemakmuran, kemajuan kita itu pada zaman krisis. Tapi disiapkan sebelumnya. Kalau saya tidak keliling dengan Pak Gubernur, keliling meningkatkan kampanye, meningkatkan kopi, sapi, jamu mente, kemana-mana keliling. Tapi untuk ini Ketua Kadin, kenapa bisa 80 kali dalam 5 tahun? Saya kasih syarat. Siapa yang mau bikin pertemuan biayanya tidak boleh lebih 2,5 juta. Waktu itu. 1 juta disiapkan oleh Kadin setempat, 1,5 juta oleh Kawin Sulsel. Dan pertemuannya harus di tempat. Kalau udang, pertemuannya di empang. Pakai tenda, kumpul. Kalau jagung, di jagung. Pakai tenda saja. Undang semua pengusaha setempat, undang petani, undang dari daerah. Undang dari bank. Hanya tumbuh itu. Nah, itulah kemudian muncullah kembali pengusaha-pengusaha muda. Setelah produktivitas kita naikkan. Kenapa? Kita tidak punya tambang. Ada di Inko, tapi 50 tahun Inko sumbangan untuk Sulawesi Selatan tidak besar. Tentu ada pajaknya, ada kerja. Kenapa ini harus difikirkan kembali, apalagi sekarang? Kalau dihitung pertumbuhan, sekarang Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah bisa lebih cepat dibanding Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara bisa lebih cepat daripada Sulawesi Tenggara. Tetapi pemerataannya belum tentu. Statistik bisa mengatakan pertumbuhan, tapi ada kesenjangan luar biasa di situ. Bisa terjadi. Karena di Sulawesi Tengah, di Morowali, di mana, Amran lebih tahu nih. Yang investasi Cina, yang punya Cina, yang kerja Cina, akhirnya kalau untung larinya ke Cina. Apa dimiliki pemerintah? Gaji yang murah. Kemudian karena ada pajaknya juga dikurangi, ada tax amnesty. Nah ini semua juga kita lah yang pengusaha yang harus berpikir keras itu. Memang tidak mudah memulai usaha seperti itu. Kenapa? Selalu kita merendahkan diri sendiri. Tidak mungkin, sulit, kita tidak ada pengalaman. Kalau tidak ada pengalaman, jadi kapan mendapat pengalaman? Dan kadang-kadang harus, kalau contoh saya kasih contoh, kalau Anda naik pesawat terbang dimanapun, di Indonesia ini, juga di Singapura, di Malaysia, di India sekarang ini, di Jepang.
Sebagian besar Anda lewat jembatan Bukaka dulu, baru Anda sampai di pesawat. Bukaka kampung saya di Bone. Kita bikin di Jakarta. Asal mulanya, ya di Ahmad tadi saya pikir, mau tender di Cengkareng. Ikut tender, tanpa tahu bagaimana bikin. Menang tiba-tiba. Tapi zaman itu kan zaman Pak Harto kan. Tanya ada pengalaman, tahu bikin? Tidak ada pengalaman. Bisa bikin? Bisa. Nah, beda kan pengalaman dengan bisa. Nah, tapi ya saudara tidak ada pengalaman. Ini mau diambil Bambang, Pak Menteri. Gimana caranya ini? Bicara menterinya, minta menteri Pak tidak bisa. Ini Cendana sudah putuskan, yang ambil Tri. Hanya saya cari bagaimana ketemu Bambang Tri. Lewat Pak Mari, hanya dipertemukan saya. Dia bertiga, saya bertiga. Ahmad, saya. Diskusi, pokoknya dia mau ambil. Ini ada, saudara kan tidak punya pengalaman. Iya. Saya bilang sama menterinya, kalau tidak dikasih pengalaman, kapan kita pengalaman? Kan itu. Bisa bikin, bisa. Namanya reverse engineering. Mencontohi apa yang sudah jadi. Nah, timbullah Bugis saya. Budaya asli muncul. Berunding ini antara anak presiden. Saya bilang begini Mas Bambang, terakhir saya ingin katakan, saya ini orang Bugis. Orang Bugis itu lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan. Dia shock. Stafnya langsung berdiri. Maksud saudara apa? Tidak ada maksud saya cuma bilang saja. Termenung itu Pak Menteri. Tiba-tiba dia bilang, Bapak serius? Serius. Karena kalau saya tidak dapat proyek ini, karyawan saya yang 1000 itu tidak makan. Jadi saya tanggung jawab. Kalau belum berdarah-darah, saya siap untuk menghadapi siapa saja. Sudah bilang, serius, ambil saja. Terus saya jawab, ikhlas ini Mas Bambang, ikhlas. Oke, jabat tangan. Terus saya kasih kode, pukul kakinya adik saya. Kita pulang. Nanti dia buat obat lagi nih orang. Jadi budaya juga begitu. Selalu minta pengalaman. Sama dengan bikin listrik. Bikin listrik. Mat, bagaimana caranya bikin listrik? Tapi ada lagi caranya kembali ke tadi Garabarata itu. Bagaimana kita bikin? Udahlah, di mana ada pemasangan Garabarata yang terdekat ada di Thailand. Kirimlah 3 insinyur ke Thailand. Bagaimana caranya pasang, bagaimana bikin. Amerika bentuk foto semua. Habis foto, dokumennya kita fotokopi. Setelah itu bikinlah seperti itu, selesai. Ternyata bikin. Sekarang yang terbaik di Asia ini kita punya. Sampai di India, sampai di Jepang pun. Hanya dari keberanian untuk memulai yang orang tidak percaya. Sama listrik. Selama ini listrik itu selalu dibangun oleh orang asing. Apakah mulai Prancis, Jatiluhur, Jepang lah siapa. Tidak pernah di Penrang itu apa namanya? Itu Jepang. Nah,
kita ajukan ke PLN, bisa. Ada pengalaman? Tidak ada. Bagaimana kita kontrak kalau tidak ada pengalaman? Karena PLN tidak mau teken, bank juga tidak kasih kredit. Bagaimana bikinnya? Pada anggarannya 5 triliun. Mulai aja, kumpulkan semua uang yang ada. Sampai 50% baru datang orang PLN. Oh bisa bikin, bisa. Baru dikasih kontrak. Baru bawa ke bank. Setelah 50%, bayangkan saya bilang kalau gagal ini Mat, habis kita. Habis kita. Karena semua itu kredit dijaminkan, kantor dijaminkan, macam habis sudah. Tapi jadi kemudian sekarang justru orang berebut cari listrik dan air. Dari spirit ini saya ingin sampaikan bahwa kami tidak 70 tahun hanya karena berdagang, tidak. Karena semangat untuk maju dan bertahan. Semangat untuk mengembangkan sesuatu. Sama dengan jual mobil. Kenapa Toyota selalu nomor 1 penjualannya di sini? Ada 2 hal. Mula-mula saya lihat jual mobil hanya jual 50 per bulan, 100 naik. Saya bilang, saya keliling ke daerah. Antara lain program peningkatan komunitas itu. Waktu direktur pemasarannya namanya Samsul Poiwangi, mungkin ada yang kenal. Bapak ini kita jual mobil, bapak jarang di kantor. Iya, saya keliling Sulawesi ini cari untuk agar ada pembeli. Jadi kita bukan cari pembeli, meningkatkan kemampuan orang membeli. Balik. Jadi kalau tidak ada produksi jagung, cengkeh, coklat, udang, siapa mau beli mobil? Jadi tingkatkan dulu kemampuan masyarakat, baru tawarkan sesuatu. Nah, jadi berkembang orang, setelah berkembang datang salesman, tawarkan mobil, ya laku kan? Ada lagi, siapa orang di daerah yang memilih bahwa mobil ini baik? Ternyata montir-montir lokal di daerah. Oh, kumpulkan montir, latih di montir itu di Toyota 1 bulan. Bawa ke Jakarta, dilatih Toyota. Saya bilang semua orang Toyota, kasih jasa, tapi tanda tangannya tantangan Jepang, jangan tantangan Indonesia. Pasti dia pasang di semua bengkel-bengkel kampung di daerah-daerah. Wah, dia tamatan Toyota. Ya karena itu udah bilang kalau beli mobil, beli Toyota. Jadi bagaimana kreativitas dijaga, tapi juga intinya ekonomi itu seperti. Nah sekarang apa yang terjadi? Di Makassar ini yang jalan retail, grosir sudah kurang. Seperti saya katakan. Tapi karena memajukan daerah, maka ekonomi bisa berkembang di sini. Jadi tanpa, ini Pak mantan wali kota, tanpa kemajuan daerah, ini kota mati. Jadi mari kita sama-sama, calon gubernur, dua-dua, kalau Amran juga mau bisa 3. Tapi saya selalu bilang, sudahlah, jadi pengusaha sajalah.
lebih hebat, triliunan bisa kan. Kalau jadi menteri, itu gajinya cuma 19 juta, tidak naik. Sejak saya jadi Menko, 19 juta sampai sekarang terakhir. Jadi Wapres gajinya 44 juta. Satu kali Menko dengan teman-teman bisa habis 10 juta. Jadi habis. Untung ada istri saya, ibunya. Ini pengusaha sukses juga. Jadi dia hadir bukan sebagai istri, sebagai pengusaha. Ada udangnya, ada apanya macam-macam. Saya tidak tahu. Jadi saya hidup di Jakarta dari hasil dia kan. Ya. Jadi kehidupan itu kita melihat Sulawesi Selatan ini dari cara berpikir seperti itu. Kadang kenapa? Industri agak lama dikembangkan di situ. Kenapa? Karena seperti saya katakan, kita tidak lagi mensuplai Indonesia Timur. Indonesia Timur langsung dari Jakarta. Jadi konsumen itu hanya dari sini ke paling ke Sulawesi Tenggara. Kima itu sudah 50 tahun. Kawasan industri Makassar. Baru 50 tahun baru terisi penuh. 50 tahun. Kalau di Jawa, lu bikin industri estate, dalam waktu 5 tahun bisa full. Tapi di sini butuh 50 tahun untuk Kima, baru itu pun banyak gudang. Industrinya tidak banyak. Kenapa? Karena faktor konsumsi yang dan awalnya. Saya punya pabrik trafo di sekitar situ. Tutup juga. Kenapa? Susah bersaing di Jawa karena kebutuhannya banyak di Jawa. Bahan bakunya ambil dari Jawa dulu, baru bikin dari sini juga kembali lagi. Kita tidak bisa bersaing. Nah, karena itu hanya bisa kalau terjadi ini kok anggota DPR harus lokalkan. Jangan pembeliannya harus dari pusat. Kalah kita. Harus ada ekonomi lokal berjalan. Itu baru bisa ekonomi ini berkembang dengan semangat daripada kita semua. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, kenapa kita makin tinggi pendidikan, makin pengusahanya menurun kualitasnya? Mestinya naik kan? Seperti saya katakan tadi, banyak pilihan. Ya, karena itu yang bisa meningkatkan pengusaha itu sendiri. Anda semua yang hadir, kita semua yang hadir di sini. Dengan tadi bukan mencari, coba lihat saja pengusaha yang hebat di Indonesia ini. Ada yang sekolah tinggi enggak? Dan hampir hubungannya itu tidak jelas antara pendidikan dengan entrepreneur. Jadi manajer ya, dari 10 orang kaya di Indonesia, untung ada 1 orang pribun, Hairul Tanjung. Dia punya bank, punya apa? Apa sekolahnya? Dokter gigi. Apa hubungannya dokter gigi dengan bank? Tidak ada hubungannya. Jadi yang dia pakai bukan sarjana aja yang dia pakai, tapi kemauan dan belajarnya di lapangan. Amran orang pertanian, bisnisnya pertambangan, beda.
Ima dulu dirut, dia apoteker, dia direktur. Kalau ini masih ada sedikit hubungannya, sekolah bisnis dia. Ada direktur keuangan, sekolahnya sekolah kue. Sekolah perhotelan, urusan kue, dan sebagainya. Jadi, pendidikan adalah untuk meningkatkan logika. Bisnis itu lebih banyak logika. Logik. Tapi dan juga pengalaman. Saya kenyataan yang ada, teman-teman kita pengusaha Tionghoa lalu cepat maju karena tadi dari ukur. Kedua, keseriusan karena pilihannya kurang. Sulit menjadi tentara, sulit menjadi PNS, atau memang tidak mau. Karena itu pelayanannya lebih baik. Pelayanannya lebih baik, cara belakangnya. Di kantor saya, sini, salah satu manajer yang hebatnya, juga Robi, keturunan Tionghoa, mana Robi? Dia paling menentukan juga di kantor ini. Karena sifat pelayanannya lebih baik. Ada Andika, bukan. Kita berkembang bukan untuk menurunkan orang sahabat teman kita orang Tionghoa, tidak. Karena dia juga bayar pajak, dia kerjakan orang. Tapi bagaimana kita ini naik? Saya tidak ajak Anda kayak dulu bakar-bakar, tidak, jangan sama sekali. Masing-masing maju bersama. Baru bisa ekonomi ini. Tanpa itu kita tidak bisa bersama-sama. Dan belajar. Jadi saya pernah waktu di Kadin, kita bandingkan satu pengusaha, satu orang pribumi, satu Cina. Cina-nya itu restoran Surya di belakang penjual kepiting. Nah, itu pengusahanya Melayu dekatnya situ, warung apa namanya itu dekat Nusa Kambangan. Panggil di Kadin. Masing-masing apa Pak? Pokoknya kau datang, kau bicara apa yang kau buat. Kenapa ini maju, kenapa ini tidak maju? Nah, saya suruh dulu yang pribumi. Kau kerja apa Pak? Saya kerja Pak di itu, di sipil, di tentara. Kenapa kok? Jadi kau urus, kau punya restorannya kapan? Ya kalau pulang kantor. Yang satu kan apa? Oh ya, restoran Pak yang penting belanjanya harus kualitasnya bagus. Dan jam 12 orang waktu makan kita hadir di restoran. Perhatikan, jauh bedanya. Satu berpikir double, ingin tetap bekerja di PNS, tapi ingin juga punya warung. Satu fokusnya. Jadi artinya ingin saya mengatakan, mau berhasil itu harus ada fokusnya. Jangan berbuat salah seperti saya, tukang cukup pun saya bikin. Macam-macam. Nah, melihat kemudian mari kerja ke depan. Apa ekonomi dunia ini ke depan? Semua orang bicara ekonomi dunia digital, ini e-commerce.
Tapi sekarang yang berjatuhan, ekonomi ini yang berjatuhan. Google saja pecat pegawainya 14.000. Twitter, di Jakarta Gojek rugi terus, triliunan ruginya. Ini tidak akan berlangsung lama. Orang akan kembali ke real business. Apa krisis dunia ini yang terjadi? Dua selalu ditakutkan. Makanan dan energi. Semua tidak bisa diselesaikan dengan digital. Semua diselesaikan dengan real business. Tanam, kasih pupuk yang baik. Baru suatu negara bisa hidup. Energi harus belajar energi. Kembali ke real business. Real produksi. Added value. Bukan value yang dibuat-buat. Ngutang terus, ngonyot terus, bakar uang. Itu model tahun 2000. Sekarang totally akan berubah pada masa datang. Kembali kepada nilai tambah yang benar. Lihat harga saham. Hampir semua saham daripada e-commerce apa itu jatuh. Tapi bisnis energi yang benar, bisnis makanan yang baik, itu naik. Nah, apa kita di sini? Kita tidak punya tambang. Ya, ada sih di Ulu Utara, tapi masih diatur oleh Vale. Baru akan didistribusi. Karena itu Pak Gubernur Tenggara Utara harus kembalikan ke masyarakat. Supaya jangan terulang lagi yang lebih besar konflik apa yang terjadi di Morowali. Kenapa Morowali terjadi konflik? Pertama, keselamatan kerja yang kita baca. Kedua, kesejahteraan. Kerja keras, jadi orang tahu semua nikel itu untungnya besar, tapi gajinya tetap UMR rakyat biasa. Ketidakadilan, karena tenaga kerja Cina gajinya 4-5 kali dibanding lokal. Keempat, karena masalah sosial. Sosial, komunikasi tidak berkembang. Kehidupan yang berbeda dan sebagainya. Supaya ini tidak terjadi, tidak berarti mereka harus pulang, harus berhenti. Tapi kita harus maju. Jangan kekayaan itu hanya kita mendapatkan upah murah kan. Harus berkembang. Karena itu kita bicara dengan Amran, pokoknya dari tambang ke smelter ke produk akhir. Harus kita pengusaha mulai masuk ke situ. Jangan begitu ada orang asing kita kasih karpet merah. Wah hebat, ada investasi dari Cina, dari Inggris, dan macam-macam. Selalu pandangan pemerintah harus dirubah. Kita bikin listrik, investasinya lebih 10 triliun. Tidak ada presiden yang mau datang melihat ya. Saya undang SBA nanti. Akhirnya baru kemudian, sama berhenti nih Pak Jokowi. Datang pergi lihat, ini jangan hanya orang asing dibangga-banggakan. Kita juga bisa. Baru datang. Dan dibutuhkan
Dan yang ini sebagai ketua alumni, dan yang melaksanakan itu hampir semuanya anak Unhas. Kenapa? Anak ITB, anak UI tidak tahan kerja di gunung 5 tahun. Barangkali anak Unhas susah cari kerja yang baik-baik di Jakarta. Dia mau kerja di gunung dengan gaji yang baik, tapi tinggal di gunung. Nah, ini yang membedakannya. Jalan. Tapi walaupun yang ngaturnya adik saya tamat ITB, tapi dia kontrol betul. Ada orang yang mempunyai sifat seperti itu. Dan kita jalan seperti itu. Nah, kita harus inovatif. Mesti tahan banting. Mungkin apa ini? Ada film sedikit tentang video tentang Haji Kala. Siapa yang ngatur? Coba. Ini untuk menggambarkan bahwa kita bisa. Kala telah lebih dari 70 tahun aktif bersama membangun bangsa. Dimulai pada 18 Oktober 1952, tumbuh kembang Kala dimulai dari berdagang dan usaha transportasi antar kota Cahaya Bone yang menjadi cikal bakal berkembangnya usaha Kala menjadi terbesar di Indonesia Timur. Kala memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi dengan menjadi salah satu founder dealer mobil Toyota dan merek mobil lainnya. Kami juga memberikan layanan terintegrasi yang semakin mempermudah masyarakat dalam memindahkan dan menyimpan segala jenis logistik yang diinginkan dengan cepat dan mudah. Kala aktif bersama mengembangkan dan membangun Indonesia. Kala membangun pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat hiburan bagi komunitas dan masyarakat. Kami juga membangun kawasan perumahan dengan visi menjadi sebuah hunian terlengkap yang humanis, asri, dan green living. Didukung berbagai fasilitas penunjang terbaik. Kala menghadirkan berbagai fasilitas pendidikan penunjang, mulai dari tingkat baby house hingga perguruan tinggi berbasis teknologi dan bisnis. Sebagai perwujudan apresiasi kami kepada seluruh pelanggan, Kala Care dan aplikasi Kala Friends hadir untuk memberikan kemudahan, ketenangan, dan kenyamanan bagi masyarakat untuk mengakses setiap produk dan layanan Kala dalam satu genggaman. Melalui integritas dan kinerja tim yang profesional, kami berinovasi untuk menciptakan material yang tahan lama. Untuk memudahkan hidup masyarakat dan untuk menjalin konektivitas yang unggul ke seluruh dunia. Kami mendukung masyarakat dalam mempercepat kemajuan untuk melewati satu titik menuju titik lainnya yang membawa masyarakat ke tempat yang lebih tinggi. Dengan menyediakan layanan yang terbaik dan peralatan yang canggih.
Kala selalu mengutamakan keberlangsungan hidup sebagai faktor utama untuk tumbuh bersama alam. Dengan potensi sumber daya air yang sangat besar di Indonesia, kami telah melakukan aksi nyata dengan membangun pembangkit listrik tenaga air di Pulau Sulawesi, tepatnya Kabupaten Poso dan Tanah Toraja. Poso Energy dan Malea Hydropower merupakan karya anak bangsa yang 100% dibiayai oleh Bank Lokal Indonesia. Kedua PLTA ini menggunakan sistem pengambilan air run-off river dengan saluran penghantar penstock. Poso Energy terletak di Desa Sulewana, Sulawesi Tengah, memiliki total kapasitas 500 MW dengan eksklusif committed energy sebesar 1.669 GW per hour per tahun. PLTA ini merupakan gabungan dari PLTA existing yang memiliki kapasitas sebesar 3 kali 65 MW dan telah beroperasi selama 10 tahun. Kemudian PLTA Poso Extension tahap 1 dengan kapasitas 4 kali 30 MW, serta PLTA Poso Extension tahap 2 yang memiliki kapasitas 4 kali 50 MW. Begitupun dengan Malea Hydropower yang sudah resmi beroperasi sejak tahun 2021. Menggunakan air dari Sungai Sadang Tanah Toraja dengan bangunan utama berupa intake area, waterway berupa tunnel dengan diameter 7 meter dan panjang 8 km. Powerhouse pada Malea Hydropower terdiri dari 2 mesin turbine generator dengan kapasitas output 90 MW. Setelah beroperasinya Poso Energy dan Malea Hydropower, saat ini kami sedang mengembangkan PLTA di Kerinci, Provinsi Jambi, Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan Poso Energy 3, Provinsi Sulawesi Tengah. Kami akan terus berkomitmen dalam mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan untuk bumi yang lebih hijau. Kala berkarya bagi Indonesia, siap membangun generasi melalui budaya kerja ibadah, apresiasi pelanggan, lebih cepat, lebih baik, dan aktif bersama, saling bersinergi untuk Indonesia demi kemajuan bersama, dari hati, bersama, majukan bangsa. Itulah transformasi dari bisnis sesuai zamannya. Kita tidak bisa, tapi ada fokusnya. Sebenarnya bukakan dulu saya mau bikin di Makassar, tapi ini kan susah karena teknologinya lebih banyak di Jawa dan kita berpikir nasional. Jadi jalan tengahnya namanya saja kampung kita di Boni, jadi sudah. Dan orang-orangnya. Ini jadi kala itu satu beroperasi di timur, Ajikala operasi di barat atau di Indonesia dengan nama Bukakas. Ownernya sama. Nah, ini untuk memberikan branding yang berbeda. Karena kalau Haji Kala bilang teknologi, orang agak bingung. Kenapa Haji urus teknologi? Jadi Bukakas saja urus teknologi. Tapi semua dengan percaya diri. Anda boleh lihat semua proyek ini tidak ada satu orang asing. Tidak satu orang asing. Satu kesamaannya, tidak satu pun orang pemerintah percaya. Mula-mula. Sekarang baru jadi rebutan. Termasuk perusahaan asing.
kapan Pak saya dapat listriknya? Sudah habis dijual. Sedang dibikin, tunggu 4 tahun lagi. Artinya inovasi itu adalah suatu yang mutlak, konsistensi, keteguhan, tapi teknologi yang benar dan lihat pasar ke depan. Lihat pasar ke depan, baru bisa kita lakukan itu. Dan yang sangat penting, kenapa saya undang, bagaimana kita tidak terulang generasi 50-an, 60-an yang berhenti hanya satu generasi. Dan yang bisa meneruskan itu Anda semua. Apa yang diajarkan bapak saya ajarkan ke Solihin. Apa yang diajarkan Solihin, diajarkan ke generasi keempat ini. Coba kau berdiri semua, yang generasi keempat kamu, ya abang ini, siapa lagi kamu, yang muda-muda, tamat sekolah, tapi kerjanya hanya trainee manajemen, baru trainee manajemen di sini. Jadi disiapkan. Bukan nanti kau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi itu urusanmu, ialah lahir dari bisnis ke bisnis. Kalau tentara kita berteman saja dengan tentara kan, dengan panglima. Dengan wali kota kita berteman dengan wali kota. Karena dia tidak bisa hidup tanpa pengusaha. Gaji tentara juga dibayar oleh pajak yang dibayar oleh pengusaha. Ya. Tapi jiwa dan semangat itu hanya bisa kita yang memberikan. Jangan pernah mundur. Jangan pernah berhenti. Bisnis itu memang untung dan rugi. Tidak ada yang rugi terus, tidak ada yang untung terus. Tapi kita harus jaga. Ini adik saya juga semuanya yang direktur sekarang ini. Tapi yang semua yang lain profesional. Tapi satu hal, jangan mengira keluarga itu bukan profesional. Solihin bukan hanya, dia profesional juga. Ya. Haryadi profesional. Anak yang lain juga. Anak-anak ini kita didik jadi profesional. Dia sama kalau gajinya orang 10 juta, 15 juta, kau juga gajimu 15 juta. Tidak boleh beda. Nanti kemudian sesuai dengan ini. Itu cara kami, budaya yang kita budayakan. Sehingga kenapa kita bisa 70 tahun. Dan insya Allah tugas dia membawa ulang tahun ke 100. Semua ini. Karena itulah mudah-mudahan upaya semua, semangat semua kita semua. Dan karena saya ingin ulangi, Sulawesi Selatan ini tidak sekaya daerah lain. Maka kita harus kaya dari otak dan semangat. Di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara memang kaya, tapi yang kerja juga orang dari Sulawesi Selatan. Ada Amran dan teman-teman ya semuanya. Karena semangat itu ada di antara kita. Tinggal diarahkan. Tinggal dilanjutkan. Jangan pernah putus asa. Seperti itu. Kembali kepada asal daerah kita, kemampuan semangat kita. Dan kadang-kadang
seperti saya katakan tadi, budaya itu melekat. Dan kadang-kadang perlu, tidak selalu. Kalau selalu nanti pemambangan atolo juga kan. Tapi bagaimana saya ancam anak presiden yang sangat berkuasa pada waktu itu. Bilang saya mati berdarah, suka mendarah daripada kalah dari kamu. Dia menyerah. Orang paling berkuasa, dia jangan takut. Karena dia rasional juga. Nah, jadi itulah saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Tentu kita tukar pengalaman. Tapi sekali lagi, suatu negara, suatu daerah tidak akan pernah maju tanpa semangat dan kemajuan para pengusahanya. Dan itulah Anda semua, kita semua. Saya sekarang tinggal memberi nasihat kepada anak-anak. Dan urus masjid, urus pendidikan, urus palang merah, kenikmatan sosialnya. Saya ingin tentu seperti itu. Karena itu saya datang sini untuk sharing pengalaman. Turut serta mencari ini. Dan Kadin, HIPMI, sangat penting sekali untuk mengarahkan. Seperti saya katakan tadi, dulu, kenapa, bagaimana ini Sulawesi buka lagi daerah perdagangan, tingkatkan produksi yang lebih baik, yang lebih mahal, yang kalau naiknya harganya orang tersenyum, orang ketawa. Itulah baru kita bisa maju. Tapi hidup juga, seperti dikatakan tadi, jangan habisi dengan modal. Zaman dulu, anak-anak HIPMI ngomong sama saya, kalau kita ke Jakarta Pak, kita takut jangan Bapak ada di pesawat. Kita naik bisnis, pokoknya di kantor saya, di Jikala, yang bisa naik bisnis kelas cuma dirut. Yang lain siapapun, mau anak, mau cucu, mau direktur, harus ekonomi kelas. Ketat urusannya di perusahaan. Itu untuk menjaga jangan harus sama dengan yang lainnya. Waktu zaman saya di kantor, ada 3 hal yang tidak boleh berbeda. Pertama, makan saya harus makan di kantin. Tidak boleh makan khusus direksi. Salat memang tidak boleh beda-beda. Kalau kau telat, direktur juga di belakang. Olahraga sama. Fasilitas boleh beda karena pangkat. Tapi harus ada suatu komunitas. Harus ada budaya dikembangkan di kehidupan ini. Sehingga kita bisa bertahan. Mudah-mudahan itu menjadi bagian daripada sharing pengalaman dan juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak JK, sangat inspiring, banyak hal yang menginspirasi kita. Saya kira kita buka sesi tanya jawab dulu Pak, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini. Oleh karena itu saya langsung saja untuk memberi kesempatan kepada hadirin yang ingin berdialog, berdiskusi dengan Pak JK. Ada yang angkat tangan di meja sebelah kanan, ada baju putih, Kadin kayaknya, atau Apindo, ada 3. Ya, yang pertama baju hitam dulu. Silakan perkenalkan diri.
Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Yasin Air dari Apindo, Sulawesi Selatan. Yang pertama, rasa syukur dan bangga bisa bertanya langsung kepada tokoh bangsa sekaligus pengusaha kebanggaan Indonesia, Bapak Haim Yusuf Kalla. Yang pertama ingin saya mohon, sering sekali saya dengar dari zaman dulu, kebetulan saya berasal dari Wajo, bahwa menjadi pengusaha itu tidak cukup dengan logika saja. Tapi yang paling menentukan adalah naluri bisnis. Yang saya ingin tanya kepada Bapak selaku pengusaha yang sudah kenyang dengan berbagai macam cobaan dan kesuksesan, apakah benar naluri ini dibangun atau tumbuh dibawa dari lahir? Karena di mana-mana ada memang orang yang mengatakan, oh kalau saya di Wisemeto, saya tahu bahwa ini ada uang. Nah, orang lain itu dia tidak tahu. Jadi sebelum dia kerja dia sudah bayangkan bahwa ini cocok ini. Dan itu katanya yang dibangun oleh naluri. Tidak didapat di mana-mana. Mohon ilmunya. Demikian lebih dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada yang baju putih? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwis Pak, dari Apindo Sulsel juga. Pak, 4 hari yang lalu, ini prolog sedikit Pak. Saya membaca di koran terbitan lokal Sulsel yang mengangkat tentang neraca perdagangan. Tahun 2022 ini Pak, alhamdulillah neraca perdagangan Sulsel tadi itu mencapai 1,52 miliar US dollar. Ini tertinggi dari 3 tahun terakhir. Tentu ini di samping ada regulasi pemerintah yang bagus, good governance yang bagus, tentu juga adalah trik-trik langkah-langkah positif dari pengusaha. Pak JK yang terhormat, saya mohon, kiat-kiat apa ini Pak yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal ini? Mungkin ketiga komponen, ada HIPMI di sini, ada Kadin di sini, ada Apindo di sini. Tapi tentu pengalaman Bapak melihat bahwa naiknya neraca perdagangan tadi ini itu disebabkan karena sesuatu hal. Mohon penjelasannya Pak. Yang kedua, saya sedikit melenceng dari judul ini Pak, dari pengusaha ke pengusaha untuk masa depan pengusaha. Ini menjadi tradisi Pak. Plus minus 50 hari yang nanti itu kita masuk bulan puasa. Tradisinya Pak, setiap kita memasuki bulan puasa itu harga-harga pasti naik. Tahun lalu Pak, dari HET minyak goreng itu 14.100, itu naik sampai 24.000, 26.000 untuk setelah lepas bulan puasa pun seperti itu. Nah ini menjadi fenomena, apa sih namanya, bahwa kira-kira gimana ini caranya pengusaha untuk bisa menekan harga ini Pak. Karena saya meninjau, saya sering ke pasar Pak untuk meninjau harga. Itu kalau harga naik Pak, pedagang di pasar-pasar tadi itu pembelinya kecil. Dan masyarakat pun merasa tidak mampu membeli. Ini kalau harga naik Pak. Nah tentu yang bisa mengetahui ini, yang bisa melaksanakan tadi ini adalah para pengusaha sebagai sumbernya. Mohon Pak, kira-kira apa kiat-kiat kita ini agar supaya harga bisa tertekan dan minimal tidak naik. Demikian, terima kasih banyak Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung ke penanya ketiga, singkat ya, padat.
Tes. Udah ada. Coba. Tes. Ada. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Taufik Haris Rahmat Pak dari CV Rahmat R8 Group, juga mewakili Imam Makassar. Simpel saja pertanyaannya Pak. Jadi saya ini tadi disebutkan oleh Pak JK ada pengusaha, salah satu pengusaha yang namanya Lapangka tidak direncanakan Pak. Jadi saya itu meminang cucunya Lapangka dan cucunya Fadli Luran. Jadi menyatu ke istri saya. Jadi mudah-mudahan ada turunannya lah. Seperti itu. Dari pertanyaannya simpel saja Pak. Kalau kami dari CV Rahmat anaknya ada 8 Bapak. Anaknya baru 8 ya. Terus turun ke cucunya itu sudah jadi nanti mungkin jadi R35 Pak, sekarang jadi R8, dulu nanti cucunya ada 35. Yang pengen saya tanyakan sebenarnya simpel adalah bagaimana memilih kandidat daripada cucu-cucu ini kan ada 35 Pak. Bagaimana nantinya memilah gitu, yang mana yang terbaik, nama yang sesuai, dan bagaimana para saudara-saudara ini tidak baper Pak, bahasa kerennya. Tidak baper karena ada pasti anaknya yang akan terpilih, ada anaknya yang tidak terpilih. Kita pasti pengennya bahwa seperti perusahaan Kala bisa sampai 70 tahun, bisa 100 tahun seperti perusahaan-perusahaan yang lain. Saya kira itu saja dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ada 3 penanya Pak, Bapak silakan jawab dulu. Ya, terima kasih tadi dia ada 3 pertanyaan yang bagus. Pertama, memang juga dalam bisnis ini ada faktor laki, ada kalau bahasa Cinanya hoki. Kalau agama selalu pakai ikhtiar, kemudian mendapat faedah gitu kan. Jadi di samping ikhtiar, tentu juga doa dan sebagainya sangat penting sama dengan laki itu. Tapi laki juga seperti saya katakan tadi, kami rugi di Telkom. Tapi justru setelah itu berpikir apa yang berbeda yang bisa tahan. Jadi tidak faktor naluri juga faktor bicara juga logikanya, teknologinya dipikirkan, zamannya. Karena naluri saja tidak cukup. Naluri penting, tapi tidak cukup. Harus digabungkan dengan faktor yang lainnya seperti itu. Kedua, soal neraca perdagangan. Memang kita surplus akibat naiknya harga seperti batu bara, nikel ataupun yang lainnya. Sehingga tapi kemudian akibat penurunan ekonomi impor menurun. Tetapi tidak tercermin surplus itu di cadangan devisa. Naik surplus, tapi cadangan devisa menurun. Artinya apa? Devisa itu keluar. Baik ekspornya simpan di Singapura ataupun seperti di Morowali, ya kembali ke Cina. Jadi inilah karena saya katakan tadi, kita welcome kepada investor asing, tapi kita juga jangan semuanya kita serahkan, kita harus berusaha lebih baik lagi. Baru kita ada keseimbangannya.
Kemudian kalau bulan puasa, ini suatu hari sidang kabinet. Presiden menanya Menteri Perdagangan, kenapa ini harga telur naik, harga daging naik, harga ayam naik. Semua, wah pada ini kita usahakan. Terus saya bilang begini, kita ini kan dapat hadiah lebaran. Kita dapat keuntungan THR. Ya pedagang sayur juga, pedagang ikan, pedagang telur, THR-nya dengan harga naik. Baru adil. Nah, jadi jangan terus-terus pembicaranya bagaimana menekan harga. Sama dengan Menteri Pertanian. Kalau harga beras ditekan terus turun, bagaimana petani? Ya. Bagaimana? Jangan hanya memikir orang kota, pikir juga petani. Harga sayur naik, iyalah. Harga cabai naik, iya kan perlu juga anaknya sekolah macam-macam. Jangan selalu berpikir sepihak. Jangan pemerintah, memang tugas pemerintah menstabilkan, tapi sekali setahun kasihlah hadiah lebaran juga untuk para petani. Dengan naik harga, tidak apa-apa. Langsung pembicaraan semua ketawa, berhenti sidang kabinet. Sudahlah. Tidak usah tekan-tekan itu harga. Nanti Pak Wapres marah pula kalau kita tekan harga. Nah, ya sudah. Berhenti aja. Hanya sekarang tidak lagi terlalu keras. Dulu naik harga sedikit marah. Tapi naik harga baju tidak marah. Jadi memang petani tidak bisa jadi makmur kalau begitu cara kebijakannya. Nah seperti itu. Anandani Taufik, Haji Pangka itu sahabat bapak saya, ibu saya, apalagi Pak Fadli Luran. Pak Fadli itu ketua IMIM, saya sekretarisnya, ketua Dewan UMI, saya wakil ketua. Saya tidak mau, dia lebih senior saya, selalu hanya mewakili, tapi saya yang kerja. Sebelum saya yang kerja bapak pidato, itu. Ini senang. Tapi sayang betul usaha beliau ini kontraktor percetakan zaman dulu tidak jalan lagi. Nah, tadi Anda bagaimana meneruskan? Harus ada reward. Ya. Yang bekerja tentu harus diatur sebelumnya. Bapak saya sebelum meninggal tiba-tiba panggil notaris. Panggil notaris, kau nanti atur ini perusahaan, kau bekerja, ini, saudara-saudaramu atur sebegini. Sudah, deken. 1 bulan kemudian almarhum meninggal. Sudah, kita jalankan sesuai amanahnya. Begitu sekarang kita atur, ya yang anak-anak ini begini caranya diatur. Jadi harus diatur dengan baik yang adilnya. Nah, karena harus seperti itu, ya, seperti itu. Tapi karena harus semua mendapat upaya sendiri juga bekerja dengan baik. Karena itu dia mendapat tentu bagian daripada usaha-usaha yang jalan. Nah, seperti itu. Saya kira itu. Jadi memang dibutuhkan pengaturan-pengaturan yang baik, baik sekarang juga yang akan datang. Nah, supaya usahanya baik. Tapi sekali lagi harus dilanjutkan, harus ada siap untuk melanjutkan dengan aturan yang baik seperti itu. Jangan berkelahi. Banyak pengusaha berubah. Kenapa rumah-rumah yang hebat dulu
daripada pengusaha tahun 50-an itu. Kemudian banyak yang beralih jual karena ya saudara-saudara banyak mau bagi warisan rumah tidak bisa dimiliki bersama, harus dijual dulu. Rumahnya Pak Dipatiwiri, rumahnya Pak Latanrang, rumahnya Pak menjadi apa itu tidak lagi dimiliki, padahal semua rumah-rumah hebat, kantor-kantor hebat pada zamannya tidak lagi seperti itu. Jadi diatur sebelumnya. Saya kira itu. Masih ada? Pak Andi, Pak siapa? Oke. Banyak ini. Oke, ada perempuan yang bertanya. I love this. Saya beri kesempatan dulu yang perempuan. Tadi sudah ada 3 perempuan. Silahkan Ibu yang angkat tangan. Ya, disingkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Puang, nama saya Andi Tiara Purnama Pertiwi Syarifuddin Usman. Saya melihat Puang sejak saya masih kecil, anak-anak, selalu di Masjid Raya. Bapak saya Imam Besar Masjid Raya, almarhum Kiai Syarifuddin Usman, imamnya Puang. Jadi yang ingin saya tanyakan, kemarin almarhum abah saya mengatakan selalu, anak saya sudah ada jadi pandrita, kamu jadi pengusaha, lihat Bapak Yusuf Kalla. Itu keinginan orang tua saya. Karena di rumah kami hanya pengajian dan pengurus pondok pesantren. Selebihnya Bapak menjadi imam besar Masjid Raya. Jadi saya mengambil jalur pengusaha itu melalui UMKM nasional. Boleh dikata UMKM tarafnya sangat rendah. Namun dengan adanya UMKM, Indonesia menjadi pilar pertama di COVID. Pada saat COVID, UMKM jadi berjaya. UMKM membantu perekonomian Indonesia. Dan saya masuk di jalur pengusaha dengan bergabung bersama ketua kami, Bapak Suhardi, mengambil saya dari UMKM dan masuk menjadi salah satu anggota Apindo. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya bersama 3.000 UMKM Sulawesi Selatan bisa menjadi naik kelas ke pengusaha seperti Puang. Mohon maintenance-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan Pak. Mic-nya. Tolong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan JK yang saya hormati dan para hadirin, mungkin ada yang bertanya, Pak Andi kok panggil Puang kepada Pak JK ini? Jadi biar tidak jadi pertanyaan. Jadi perlu diketahui sebelum saya menyampaikan pertanyaan, beliau ini dengan bapak kandung saya, kebetulan bapak kandung saya seumuran waktu itu di Bone, mungkin bayi. Jadi bapak saya pernah menyusui ke Haji Atira almarhum. Jadi waktu itu sejarahnya sekitar tahun 40-an di Bone, karena waktu itu kakek saya masih di Bone dan lahirlah bapak saya Andi Bosawang Panyuki. Jadi saya pantas memanggil beliau adalah Puang JK, jadi gitu. Jadi mungkin dari mungkin ada yang tanya, kok Pak Andi sekelas Pak Andi? Oh bukan, ini bapak saya, beliau ini bapak saya dari dulu. Puan JK, terima kasih.
Kalau ini judul mungkin dari pengusaha ke pengusaha ada kurang satu variabel. Kalau bisa dari pengusaha ke pengusaha jadi penguasa. Karena sudah dibuktikan ke beliau ini. Pernah jadi wakil presiden 2 kali, tidak gampang. Nah, mungkin tantangan bagi pengusaha sekarang. Saya mungkin bukan pengusaha, hadir di sini hanya mau sharing sebagai inspirasi saya. Siapa tahu bisa jadi visi misi saya ke depan. Udah disampaikan. Wah, luar biasa. Ini masukan dari saya. Mohon maaf Puan JK, tadi disampaikan luar biasa. Kalau di militer itu setingkat Sesko TNI, kita selalu membuat tulisan tuh ada konsepnya, ada konsepsi, strategi dan metode. Tadi beliau sudah menjelaskan, saya menyimak dari tadi, wah luar biasa beliau ini. Kenapa saya katakan? Salah satu strategi tadi dibilang harus semangat. Semangat yang dilandasi dengan kerja keras dan pantang menyerah. Beliau menceritakan tentang bagaimana beliau pernah juga jatuh. Ya, ada usaha-usaha tukang cukur, terus kakak sintel. Dan saya pernah buktikan, waktu itu mungkin Puan JK lupa, saya pernah menghadap ke beliau. Ya, membawa anak pejabat. Waktu itu anak pejabat membawa perusahaan dari Australia bekerja sama dengan Jerman, negara Jerman. Mungkin beliau masih ingat waktu itu masih buka kasintel baru-barunya, Bapak baru mengawali. Dan anak pejabat ini menginginkan istilahnya mengambil sedikit lah ataupun kerjasama dengan buka kasintel pada saat itu. Dan saya bertiga menghadap di kantor beliau di Pasar Sentral itu. Tadinya saya sudah ragu-ragu, kira-kira apa yang terjadi nih. Tapi di situ saya lihat kehebatannya Puan JK. Begitu disuruh duduk, silakan duduk. Beliau menjelaskan secara rinci dalam bahasa Inggris. Dan saya menyimak, saya terkesan, wah luar biasa. Puan, begitu pulang itu Puan, itu angkat tangan itu orang Jerman sama orang Australia, sama anak pejabat itu. Langsung dia bilang, waduh kita nggak bisa bergabung ini kalau seperti ini. Manajemennya yang diterapkan Puan JK, di mana di situ diantaranya harus fokus supaya profesional. Artinya tadi kan ada 3 variabel strateginya, semangat, fokus, kemudian kebijakan pemerintah untuk membangun usaha ini. Jadi saya luar biasa hari ini dapat inspirasi dan mungkin jadi visi misi saya nanti. Kemudian Pak Puan JK, pertanyaan saya sedikit tadi menyinggung bahwa dulu ada 40 lebih pengusaha di zaman 60-an lah. Termasuk mungkin Puan JK, saya punya bapak ada namanya PT Boneloid dulu. Ya punya kapal banyak. Ya ini tuh diketahui. Tapi ya saya maklum bahwa di zaman itu mungkin keturunan ini nggak mungkin bisa berlanjut karena ya namanya juga anak raja ya mungkin hidupnya maunya glamor. Makanya saya masuk tentara Pak. Saya langsung bantu setir daripada saya ini hancur juga ini. Tapi jadi tentara lah saya bisa jadi panglima di sini. Pertanyaan saya begini Pak. Apakah dulu itu ada persaingan? Karena apa? Filosofi kalau kita orang asing terutama orang Tionghoa ini kalau kita lihat. Itu kan tadinya saya pernah punya teman, dia hanya makan bubur. Satu hari itu bisa, kalau bubur itu dikasih kaki ceker ayam aja, dimasak kaldunya. Kemudian dibagi-bagi. Orang nggak punya, tapi dia saling membantu. Hasilnya satu sama lain saling membantu. Akhirnya boleh dikata ya saudara-saudara kita dari Tionghoa ini jauh lebih maju dengan kita. Pertanyaan saya, apakah memang ada persaingan? Kemudian yang kedua, apakah tidak saling mendorong, membantu agar para pengusaha seperti Bapak ini sukses, yang lain kok ketinggalan? Saya kira itu aja Pak. Terima kasih Puan JK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Moderator. Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak JK, perkenalkan nama saya Mas Hur, mantan Rektor ITB Nobel. Sekaligus juga Sekretaris Dewan Pakar Apindo.
ITB Nobel itu adalah sebuah sekolah bisnis yang didirikan oleh almarhum Bapak Insinyur Haji Mobil Handaling. Saya kira Pak JK kenal beliau. Ketika saya menjadi rektor di Nobel, hampir semua pengusaha di Republik ini sudah pernah saya undang untuk memberi kuliah umum. Ya, baik pada level nasional, apalagi di Makassar. Saya pernah mengundang Pak Ciputra, Pak Herul Tanjung, ya, Pak James Riyadi, Pak Sopian Wanadi, dan banyak lagi saya tidak bisa hafal. Termasuk Pak Dahlan Iskan. Satu-satunya pengusaha yang tidak berhasil saya datangkan di Nobel itu Pak JK. Ya. Saya pernah bilang sama Pak Mobil, kenapa kita tidak bisa datang ke Pak JK? Kita kan pernah jadi tim sukses beliau. Ya. Saya pernah antar surat bersama beliau ke kantor Palang Merah Indonesia. Tapi sampai sekarang tidak berhasil. Pak JK, apa tujuan saya mengundang para pengusaha itu? Sebagai sekolah bisnis, saya ingin membuat sebuah model bagaimana sebetulnya bisa mencetak pengusaha baru. Ya, saya mau merancang sebuah kompilasi model. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mendengar langsung dari Pak JK, bagaimana sebetulnya konsepnya Pak JK ini menghasilkan pengusaha baru. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kita jawab dulu. Ada 3 penanya. Bagaimana UKM bisa akselerasinya naik ke level lebih tinggi, bisa lebih cepat. Yang kedua, pertanyaannya Pak Andi, jangan-jangan benar ini Pak analisanya. Degaga konsima deci ngoko tanah ugi. Ini yang bahaya ini memang Pak. Saya kira apakah cuma dulu persaingan, tidak ada kolaborasi, tidak ada sharing ekonomi zaman itu, tidak ada sharing bisnis sesamanya, sehingga yang maju terus, yang itu tertinggal. Dan yang ketiga itu bagaimana konsep pengembangan entrepreneurship di kita Pak. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Pertama, Dinda tadi, hampir semua pengusaha yang maju selalu dari bawah. Terkecuali mungkin kalau kita generasi kedua, itu, nah, tapi waktu saya ambil perusahaan juga, pegawai cuma 1, mulai lagi, karena krisis tahun 64. Semua dari bawah. Contohnya yang pengusaha yang besar-besar itu. Saya pernah tanya Pak Sanusi dulu. Dulu kita mulai usaha, mulai dagang di pasar, jual pewarna, apa namanya? Bukan, kesumba. Nah, kesumba. Dan lain-lainnya. Semua bapak saya mulai dari penjual di kedai. Tapi tidak pernah mundur, dia hemat. Ibu saya tinggal dengan bapak saya di kedai di Bajoy, di Bone. Nah, jadi, sekarang justru kita memberikan fasilitas katakanlah KUR, Kredit Usaha Rakyat untuk UKM. Bunganya lebih rendah, jaminan tidak perlu. Nah kemudian kreativitasnya mau bikin apa? Banyak ibu-ibu. Ada pengusaha yang punya hebat karena visinya tepat dan luar biasa. Sederhana. Ibu Nur Hayati, orang Minang, yang memproduksi Wardah. Sekarang punya pabrik luasnya 20 hektar pabrik. Saya kira itu pengusaha perempuan terhebat barangkali di Indonesia. Pikirannya sederhana. Ini ada tren orang perempuan pakai jilbab. Maka dibikinlah shampoo untuk orang berjilbab. Dibikinlah bedak untuk orang berjilbab. Dengan nama yang lebih islami, Wardah.
tiba-tiba mengalahkan semua pabrik kosmetik di Indonesia. Mulai yang kecil juga, mulai dari industri rumah tangga, Ibu Nurhayati. Kita bangun kantor Dewan Masjid di Jakarta. Tiba-tiba ada uang masuk 5 miliar. Dari mana ini? Oh, dari Paragon. Saya tidak pernah ketemu, tidak pernah apa, nyumbang aja begitu. Tapi dia mempunyai visi, mempunyai cita-cita dari pengusaha kecil. Itu contoh saja, bahwa semua kecil. Hanya melihat trennya. Maka Ibu Nurhayati itu menjadi orang pabrik kosmetik yang terbesar di Indonesia dewasa. Mengalahkan semua Mustika Ratu, mengalahkan apa macam-macam. Nah, tapi pengalaman dia pernah kerja di perusahaan kosmetik internasional. Hanya saya kasih contoh. Banyak juga kita di sini contoh-contoh yang baik seperti itu. Jadi mulai dari kecil. Jadi kalau soal dana, pemerintah menyiapkan. Saya waktu itu yang bikin konsepnya bagaimana adil. Waktu itu konsepnya sangat tidak adil. Pengusaha besar bunganya 12%, pengusaha kecil 20%. Ini negara apa ini? Balik saya bilang. Karena itulah pengusaha kecil lebih murah harganya, pengusaha besar sering lebih mahal. Itu masalahnya. Jadi ide dan upaya kembali kepada itu visinya. Pandai Muhammad, sebenarnya kalau di Bone dan di Goa dia puang daripada saya. Tapi karena ada hubungan keluarga dalam bentuk darah dengan kakek saya, nenek saya jadi keluarga, jadi sepupu, itu kemenakan, jelas ini. Nah, karena itu soal pemerintah harus, kebijakan pemerintah harus membantu. Karena itu persaingan ada, tapi persaingan juga ada batasnya. Kita harus atur seperti itu. Karena kalau tidak ada juga, ini termasuk pemerintah. Contohnya saja, saya kira hampir semua kota, khususnya Makassar, di mana-mana ada hotel. Ada hotel juga. Sehingga persaingan begitu ketatnya. Sehingga tidak ada yang bisa maju dengan baik karena tarifnya bersaing turun, ya kan? Ini sosial hotel turun. Nah, jadi kalau di luar negeri sudah diatur di daerah ini hanya boleh sekian hotel, tidak boleh lebih. Ada anak yang mau bangun hotel kecil di London, oh di jalan ini tidak bisa lagi, sudah cukup. Tapi kalau kita siapa saja mau silahkan. Nah, akhirnya terjadilah persaingan yang menjadi kurang sehat gitu kan. Tapi kita juga punya, akhirnya tahu semua, mall yang pertama di Makassar saya bikin waktu itu kan. Itu karena pikiran bahwa nanti orang akan ingin menikmati membelanja dengan sambil menikmati belanja dan lebih efisien. Maka dibutuhkan sistem yang lebih baik mall itu. Kita bikinlah tahun berapa itu? 90-an ya. 2000. 23 tahun lalu. Kita sudah pikir. Alhamdulillah sekarang bikin lagi satu. Jadi kita juga membangun dengan melihat pasar ke depan gimana cara masyarakat itu berperilaku. Nah, memang bisnis itu bersaing. Tidak bersaing itu ada 3 hal yang dipersaingkan. Pertama yang lebih baik, kedua yang lebih murah, kemudian yang lebih cepat. Walaupun barangnya baik tapi mahal, laku juga. Walaupun murah tapi tidak baik kualitasnya, tidak laku juga. Harus 3-tiganya. Yang lebih baik, kemudian yang lebih murah, dan yang lebih cepat.
Ya. Soal teman-teman kita Tionghoa, seperti sudah jelaskan tadi, punya kelebihannya dalam melayani, dalam sama kita dulu waktu hotel. Jangan lupa, hotel yang pertama yang katakanlah orang bilang internasional itu dulu sederhana sekali. Kalau ada AC-nya, ada air panas dingin, pakai karpet, orang sudah bikin hotel internasional. Yang pertama bikin Raodah, kan? Pak Haji asyik, tapi juga habis juga, gitu, padahal dia pelopor, karena tidak menjaga persaingan tadi itu, kualitas itu. Sama juga saya, mati juga, karena konsepnya sederhana. Kenapa Sahid mati? Tidak ada tempat parkirnya. Kesalahan arsitek, sehingga bikin pesta orang susah. Jadi banyak hal sosial kecil, kadang-kadang detailnya, kadang-kadang kita tidak mempelajari detail-detail itu. Jadi persaingan itu memang suatu hal yang ini. Syukur, terima kasih, minta maaf. Saya di IPB dulu pernah anggota wali amanah IPB. 5 tahun wali amanah IPB. Jadi dengan IPB saya sering rapat justru di sana. Mungkin pada waktu itu saya wali amanah di IPB, di UI, IPB, apalagi di UNHAS. Di UNHAS itu saya Dewan Penyantun sampai wali amanah kira-kira ada 30 tahun. Jadi lama sekarang ketua alumni juga hampir 25 tahun baru diganti sama Saudara Amran, ya, karena sudah terlalu lama saya kira ketua alumni paling 25 tahun, itu juga tidak ada yang mau ganti. Hampir semua organisasi yang saya masuki kesulitan orang mengganti, sampai saya capek. Ketua Palmera umurnya 2 tahun, tidak ada yang mau ganti. Terpaksa anggaran rasa dirubah, boleh 3 kali. Saya sendiri tidak mau, tapi tidak bisa. Dewan Masjid juga begitu, tidak ada yang mau ganti, ya sudahlah. Kenapa? Ya kita kerja dengan betul, menyapa semua orang dan melaksanakannya, amanah itu. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah saya sekarang kerja antara lain seperti ini. Kemarin minggu lalu saya ke Bandung, hadir kira-kira 1.000 pengusaha muda, tangan di atas. Seharian saya diskusi dengan anak 1.000 orang itu di stadion, di gedung olahraga di Bandung. Jadi pembinaan pengusaha itu sharing pengalaman hampir di banyak tempat, seperti itu. Datang saja, kalau khususnya generasi muda, yang muda-muda gimana pengalaman. Karena bagi saya yang bisa dibagi pengalaman, sharing itu dan semangat seperti itu. Jadi kalau IPB undang pasti, saya pernah 1 kali ceramah, tapi sebagai anggota wali amanah saya tiap 3 bulan rapat di Bogor itu bagaimana kemajuan usaha di beberapa tempat juga seperti itu. Saya kira itu. Baik Pak, saya masih mau. Oke, saya kasih satu lagi, baru silakan Pak yang di tengah, Kadin sepertinya. Singkat aja ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Dekan, nama saya Makmur Mingko dari Kadin. Saya seorang pengusaha kecil, pedagang kecil di pengusaha lokal yang
sebagian besar bergerak di bidang komoditi lokal. Yang selama ini sering mengganggu kami yaitu aktivitas ekspor. Kita semua senang kalau misalnya ekspor meningkat, itu lihat karena dapat meningkatkan devisa negara. Cuma terkadang pada saat suatu komoditi tertentu itu diekspor, maka kebutuhan lokal kita ini terganggu. Komoditi tersebut itu langka, menjadi langka. Kemudian kita ini sebagai pedagang susah untuk mencari barang tersebut. Pada akhirnya juga masyarakat menikmati harga yang mahal. Nah, kira-kira apa solusinya? Ekspor kita tetap jalan, tetap meningkat, tapi kebutuhan kita tetap terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Apapun, mau dalam negeri, mau ekspor, apalagi dalam dunia yang itu ialah trust, kepercayaan. Kepercayaan menjaga kualitas. Dulu kita mengekspor kopi dari Entrekang, Polamanas, kemudian Toraja. Bagus sekali harganya, tapi rusak karena ada beberapa eksportir yang untung cepat mencampur kopi Arabica dengan Robusta. Dia jual atas nama Arabica, padahal ada campur. Sehingga kepercayaan. Salah satu bisnisnya yang pertama yaitu mengekspor juga, tapi kecil. Saya baca di Perancis ada toko butuh suling bambu. Wah, saya kirim surat, saya mau supply ada suling bambu. Pertama dia pesan 1.000. Saya hanya selesai saya ke Toraja untuk cari yang bisa bikin suling 1.000. Karena suling bambu kan banyak dari Toraja. 2 bulan kumpul 1.000. Saya kirim ke Perancis. Bayar. 3 bulan kemudian, dia komplain saya, minta uangnya kembali. Karena suling itu pecah semua. Musim dingin, pecah. Akhirnya saya ke Toraja, kenapa itu musim? Oh iya, karena Bapak minta cepat-cepat, jadi kita tidak keringkan itu bambu. Jadi saya pernah ingat itu ekspor pertama suling. Akhirnya saya bayar setengah, kembalikan setengah karena saya kau sudah terima pakai juga, jadi saya bayar setengah kembali untuk menjaga trust. Tapi setelah itu dia tidak pernah berhenti, tidak sulit lagi dari saya. Sama seperti dikatakan ekspor daging kambing ke Brunei, 6 bulan, macam-macam kita. Kalau sekarang ekspornya teknologi, seperti saya katakan tadi, kalau Anda ke India, Anda ke Jepang, Anda ke Thailand, Anda ke Hong Kong, sebagian besar Anda lewat gara-baratanya Bukaka. Tapi menjaga kualitasnya itu yang harus diperbaiki terus-menerus, itu bisa berjalan. Ya, seperti itu. Nah, kalau 60%, mungkin 70% sekarang minyak yang dihasilkan Indonesia itu memakai pompa angguknya Bukaka yang begini-begini terus. Kita sebut pompa angguk karena 24 jam dia ngangguk terus. 60% buatan Bukaka. Itu hanya bisa karena menjaga kualitas. Sehingga mendapat sertifikat dari Amerika bahwa ini. Jadi kalau ekspor itu tidak boleh bermain dari kualitas. Karena sekarang itu ketat persaingan seperti itu.
Saya kira tuh untuk hal tersebut. Apa lagi? Itu aja. Baik, saya kira kita sudah sampai pada di ujung acara, tetapi izinkan saya memberi catatan, Pak. Ada 2 catatan saya tentang ekonomi Sulawesi Selatan. Data terakhir bahwa kemiskinan kita itu agak meningkat sedikit. Kemudian inline dengan yang Bapak jelaskan tadi mengenai harga bagi petani, itu nilai tukar petani khususnya sektor pangan kita itu di bawah 100 terus, Pak. Artinya tekor ini pengusaha petani padi kasihan, sektor pangannya. Kemudian ketika kita bicara tadi ada neraca perdagangan yang surplus, sebetulnya jangan kita bangga dengan itu karena 60% ekspor Sulawesi Selatan itu nikel, Pak. Jadi itu tidak menetes ke masyarakat. Jadi ini perlu menjadi tantangan pengusaha kita sebetulnya bagaimana dominasi Vale ini di sektor nikel itu bisa diatasi dengan seperti yang Bapak tadi katakan. Dan saya tidak tahu selama krisis itu sepertinya kayak kakao segala macam itu tidak ada ekspor, Pak. Jadi kita kembali harusnya menggerakkan sumber-sumber daya di luar nikel ini, Pak. 60% komponen ekspor kita itu nikel, yang berarti kan bukan pengusaha kita yang dan masyarakat kita yang menikmati. Itu catatan saya tentang perekonomian Sulawesi Selatan. Dan catatan yang lainnya adalah bahwa membangun perusahaan seperti Kala ini memang perlu visioner, ada visi yang jauh ke depan. Kemudian kalau kita lihat bahwa selama saya sebagai wartawan jurnalis ekonomi dan bisnis selama 30 tahun, bahwa memang Kala ini visioner dan pionir, Pak, sebetulnya. Bisnis Kala ini bisnis yang pionir semua, karena kalau kita melihat bahwa Pak JK dulu memulai impor mobil dan cerita yang kita dapat, tapi walaupun visioner jangan serakah. Ketika Pak JK ingin mendapatkan hak eksklusif itu untuk Indonesia, saya kira pada zaman itu Bapak yang bisa dapat, tetapi Bapak mengukur kemampuan kita sehingga Astra yang mendapatkannya. Dan saya kira kita mencatat bahwa apa yang perlu kita bangun adalah spirit. Semangat itu, membangun kewirausahaan itu yang paling penting. Kemudian pengusahanya harus inovatif, fokus dalam berbisnis. Jangan baru mulai berkembang sudah mulai main-main politik yang menghabiskan uang, bukan memupuk modal, Pak. Banyak perilaku seperti itu yang saya amati di Sulawesi Selatan. Kemudian jangan lupa mempersiapkan generasi yang belajar tentang bisnis, responsif dan adaptif terhadap situasi yang berkembang di dunia bisnis. Saya kira itu catatan saya dan kita sampai di penghujung acara. Mari kita memberi aplaus yang meriah kepada Bapak Muhammad Yusuf Kala. Saya Adi Suruji mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila mana ada yang tersalah. Silakan, Pak. Tadi ada beberapa pertanyaan. Siapa yang tadi? Saya dari pengusaha menjadi penguasa. Tapi setelah 35 tahun jadi pengusaha. Tidak langsung. Kenapa saya tidak pernah minta jabatan itu, saya tidak pernah cari. Orang selalu mencari saya. Kenapa? Waktu saya ketua Kadin,
saya selalu bicara keras kepada pemerintah tentang kebijakannya tentang Indonesia Timur. Seperti tadi, Anda bukan krisis kami. Tapi saya maju Indonesia Timur, bikin pertemuan Kadin Indonesia Timur di Papua, di mana, pokoknya kita sampai Amerika, Pak. Sampai Amerika bicara Indonesia Timur kita. Ya, Timur. Sehingga waktu Gus Dur Menteri Kabinet, saya tidak pernah ketemu, tidak pernah apa. Karena semua asal ada seminar ekonomi di Indonesia, pasti ada wakil Indonesia Timur, dan selalu saya. Jadi Indonesia, kalau tidak ada Indonesia Timur ini menteri, nanti marah pula ini Indonesia Timur. Siapa yang biasa bisa, Pak Yusuf itu jadi menteri. Saya tiba-tiba telepon, Bapak jadi menteri. Menteri apa? Menteri Perdagangan, perintah. Ya gue, oke. Jadi tidak pernah lobby jadi apa, tidak pernah. Jadi kemudian jadi Menko. Begitu. Saya sedang olahraga di rumah, tiba-tiba ditelepon oleh Ibu Mega. Pak Yusuf datang ke Jakarta besok, apa? Mau dilantik jadi menteri. Saya jadi menteri apa? Saya tanya Ibu Mega. Menko, naik pangkat kalau begitu. Ya sudah. Karena waktu Menteri Perdagangan, walaupun dipecat Gus Dur 6 bulan saja, tapi saya selesaikan. Jadi Wapres juga tidak pernah minta. Hanya selalu, ini mesti gabungan ini dari Jawa, luar Jawa. Dan yang suka bicara keras Indonesia Timur. Jadi kita mesti wakil presiden dari Indonesia Timur. Cari lagi saya. Jadi Wapres lagi. Mau jadi presiden, kalah. Masih susah kita nih dari luar Jawa untuk jadi presiden. Kenapa? Karena 56% pemilih ada di Jawa. Bukan orang tidak suka, orang luar Jawa tidak. Pemilih paling banyak dari Jawa. Yang kedua sama juga, saya tidak ketemu Jokowi, walaupun Jokowi saya tidak ketemu Ibu Mega, tidak. Tapi yang bertahan Ibu Mega. Pokoknya saya pilih Jokowi asal wapresnya Yusuf Kalla. Tidak pernah ketemu. Artinya apa? Sama dengan bisnis. Anda fokus bicara tentang kemajuan daerah. Nah, kita bicara Indonesia Timur, kemajuan daerah. Jadi selalu orang berpikir kalau bicara Indonesia Timur, bicara dengan Yusuf Kalla. Dia bisa, karena dulu waktu saya anggota MPR, apapun ada bisa masuk GPHN Indonesia Timur, kemasukan. Perlu dimasukkan Indonesia Timur, masuk GPHN macam-macam. Jadi semua orang pikir KTI itu, yang bisa atur itu saya bisa atur. Sehingga jadi tidak pernah sebenarnya tidak sengaja saya tidak pernah urus itu. Saya 3 kali anggota MPR. Saya tidak pernah partai. Selalu utusan daerah. Kenapa? Saya selalu berpikir kepentingan daerah, tidak pernah kepentingan politik. Jadi saya anggota MPR itu utusan daerah. Saya pernah ketua utusan daerah. Nah, itulah artinya kenapa jadi biasanya penguasa dulu ada hubungan, kemudian jadi pedagang. Waktu pensiun saya terbalik, jadi pedagang dulu baru penguasa kan. Ya, tapi seperti itu, tidak pernah minta, tapi perlihatkan kepada orang bahwa kita ini bisa mengatur negara dengan baik. Nah, itu aja untuk menjawab tadi beberapa pertanyaan bahwa kalau kita mempunyai prestasi, bukan kita mencari, tapi orang cari kita. Saya tidak pernah lobby dengan siapa saja. Saya ketua Golkar juga sederhana. Kalau orang sekarang ketua Golkar, partai itu kampanye kemana-mana. Saya cuma ketua Golkar 5 hari, ketua Golkar. Karena
Saya bilang SBY, Pak, kita ini cuma partai di pemerintahan ini cuma 30%. Jadi DPR kita bisa kalah. Jadi gimana caranya? Saya ketua Golkar nanti. Bagaimana caranya? Ya gampang. 75% ketua Golkar itu gubernur lah, wali kota lah, ketua DPR lah. Masa tidak pilih wapres? Nah, Ngaral Akbar Tanjung ketua Golkar, saya yang terpilih di waktu 5 hari. Jadi semua juga ada strategi yang, tetapi harus berbuat. Saya fokus bicara Indonesia Timur. Apapun bahasa Indonesia Timur, saya bantain semua orang. Kadang-kadang ada juga, jangan kau macam-macam, kau menteri zaman dulu. Kau tahu nggak? Begitu banyak orang tidak puas, kalau tidak puas bisa bahaya itu Indonesia Timur. Jadi bukan menggertak, tapi betul melaksanakan kebijakan yang cocok. Itu saja kalau hubungan antara pengusaha dengan penguasa. Jadi bikin prestasi dulu, bikin jasa yang baik, kemudian orang akan membutuhkan. Bukan kita yang membutuhkan, orang akan membutuhkan. Seperti itu. Akhirnya itu yang saya Baik, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak HM Yusuf Kalla. Terima kasih Pak, sampai jumpa. Baik, kita minta dengan hormat untuk Bapak Yusuf Kalla tetap berada di atas panggung karena kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kita undang dengan hormat untuk Bapak Andi Iwan Darmawan Aras untuk bisa naik ke atas panggung. Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, Bapak Solehin Yusuf Kalla, Bapak Suhardi, Bapak Andi Rahmat Manggabarani, dan Bapak Andi Idris Manggabarani untuk bisa naik ke atas panggung untuk bisa berfoto bersama dengan Bapak Yusuf Kalla. Baik Bapak Ibu dan para tamu undangan, saat ini sedang kita saksikan untuk sesi foto bersama dengan Bapak Yusuf Kalla bersama dengan Bapak Andi Iwan Darmawan Aras, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, Bapak Solehin Yusuf Kalla, Bapak Suhardi, Bapak Andi Rahmat Manggabarani, dan Bapak Andi Idris Manggabarani. Baik, terima kasih sekali lagi atas sesi foto bersamanya. Dan sekarang kita akan ada sesi foto bersama lagi untuk Bapak Ibu para tamu undangan yang berada di bawah. Sekarang kita akan mempersilahkan untuk Bapak Yusuf Kalla bisa turun untuk bisa berfoto dengan seluruh Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan di kegiatan dari pengusaha ke pengusaha untuk masa depan Indonesia. Baik, sekali lagi kami informasikan untuk Bapak Ibu hadirin dan para tamu undangan yang mungkin berada di belakang bisa agak maju ke depan karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Bapak Yusuf Kalla bersama dengan seluruh Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang hadir di silaturahmi pengusaha bersama Bapak Yusuf Kalla dari pengusaha ke pengusaha untuk masa depan Indonesia. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, para tamu undangan yang berada di belakang boleh melihat ke arah kamera yang berada di atas panggung. Sekarang kita akan berfoto bersama dengan seluruh Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang hadir di silaturahmi pengusaha bersama Bapak Yusuf Kalla. Baik Bapak Ibu tamu undangan, itulah tadi sesi sharing session bersama Bapak Yusuf Kalla. Tentu saja bisa menyaksikan dan mendengarkan banyak hal inspirasi dari Bapak Yusuf Kalla dan para tamu hadirin untuk saling menemukan gagasan dan untuk memperkuat sinergi
serta kolaborasi dalam meningkatkan optimisme para pengusaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023. Saya Romi Arifin mewakili seluruh panitia silaturahmi pengusaha bersama Bapak Yusuf Kalla dengan tema dari pengusaha ke pengusaha untuk masa depan Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu dan memohon maaf jika selama acara terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menginformasikan juga untuk Bapak Ibu para tamu undangan, silakan menikmati santap siang yang berada di pre-function Sauraja Ballroom, tepatnya di area luar Sauraja Ballroom. Sekali lagi untuk para tamu undangan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk bisa menikmati santap siang yang telah disediakan di kegiatan hari ini yang berada di area pre-function Sauraja Ballroom atau area luar Sauraja Ballroom. Sekali lagi perhatiannya untuk bisa menikmati santap siang yang berada di area Sauraja Ballroom, maksud Romi di area luar Sauraja Ballroom yaitu di pre-function Sauraja Ballroom. Terima kasih. Perusahaan didirikan tahun 52. Tahun ini insya Allah 70 tahun. Alhamdulillah berkembang walaupun mengalami pasang surut. Pernah tahun 65 pegawai cuma 1. Belajar tentang keikhlasan, belajar hidup sederhana, selalu dikatakan begini. Dalam kehidupan kau melihat ke bawah. Kalau naik mobil dia orang naik motor, kalau naik motor dia orang naik sepeda, kalau naik sepeda dia orang jalan kaki. Tapi untuk mencapai prestasi, kamu lihat ke atas, oh kenapa si A bisa mencapai ini? Kita harus bekerja lebih keras untuk mencapai. Itu filosofi yang selalu ditekankan ibu saya di samping menjaga kepercayaan masyarakat. K itu adalah kerja itu ibadah, A-nya adalah apresiasi pelanggan, L-nya lebih cepat, L-nya adalah lebih baik, dan A-nya adalah aktif bersama. Nah itulah nilai-nilai yang selalu ditanamkan selama 70 tahun ini, dari awal berdiri. Tidak semua bisnis berkembang pada dewasa ini, ada yang turun, ada yang konstan. Menghadapi 70 tahun ini ialah bagaimana menjaga stabilitas perusahaan. Kita dari generasi ke generasi itu selalu diberi cobaan. Generasi pertama 65-66 gitu, yaitu pada saat itu memang krisis. Ada namanya simmering yang harus memotong mata uang, krisis ekonomi dan krisis pemberontakan. Generasi kedua Pak Yusuf Kalla juga diberi cobaan krisis ekonomi, krisis moneter pada saat itu. Generasi ketiga Ibu Fatimah diberi cobaan juga, ada 2 kali krisis tuh zamannya Ibu Ima. Dan alhamdulillah saya juga zaman saya generasi keempat dikasih cobaan ini yang terpanjang, yaitu pandemi COVID. Di antara semua perusahaan alhamdulillah semuanya baik, tidak ada yang PHK. Memang ada beberapa benefit yang kami tunda, tapi kami sudah kembali, alhamdulillah kembali pulih. Karyawan itu aset perusahaan yang pertama. Karyawan yang baik, yang sudah terlatih, akan selalu bersama-sama perusahaan untuk maju. Tahun 2007 Pak mulai di sini, pegang kunci. Saya dulu ikut sama-sama, ada beberapa tahun gitu, sama-sama di Cokro. Diajak ke di situ di Cokro pegang kunci, caranya pegang kunci begini, cara pegang kunci begini. Saya masuk kerja di Penuh Haji Kalla atau 87. Saya nomor 4 perempuan. Kalau pagi-pagi jam 6 saya masuk, bikin teh sama kopi dengan kue. Ibu saya, Fajriati Muhammadiyah, bekerja di Kalla Group. Berawal dari sales, karirnya ibu saya itu semakin naik. Kalla Group tuh kan kayak muslim banget nih. Terus kan kamu non, kok bisa masuk? Ada beberapa kayak pertanyaan kayak gitu. Kerja saya di Haji Kalla sejak tahun 71 sebagai salesman untuk mobil. Seingat saya SD itu ibu saya dipercayakan
untuk memegang cabang baru di Morato Indah. Nah di situ ibu saya udah jadi kepala cabang, terus naik jadi manajer, dan akhirnya pada akhir karir ibu saya di Kala Group itu, dia seseorang yang bukan berasal dari keluarga Kala Group, di mana kita tahu bahwa Kala Group ini ada perusahaan keluarga, tapi dia punya kesempatan dan dipercaya untuk bisa jadi salah satu direktur. Dan seingat saya, ibu saya terakhir itu jadi direktur di PT Kars Inti Amanah. Dia baik sama karyawannya, Pak. Sama saja dia katakan, tidak ada yang bilang atas di bawah, dia ratakan sama karyawannya. Apa dia makan, itu maka karyawannya. Tidak mau bapak kalau dia beda-bedakan makanan. Meskipun saya dan adik-adik saya berada di ranah yang berbeda, tapi kami tetap bisa merasa tetap jadi bagian keluarga di sini. Ini perusahaan sudah hebat, sudah beranak cucu. Maka saya harapkan agar supaya perusahaan ini bisa bertahan untuk 1000 tahun lagi. Jangan kau pikir di barang-barang orang. Anggaplah rumahmu di sini. Selama saya bekerja itu, bukan saya bilang ini bukan rumahku, ini rumahku memang. Selama berapa puluh tahun di sini. Di sini di pangkal, di sini piring, di sini nasi. Tidak ada syarat kesalahan Kala Group. Ya, sampai dengan tahun 2000 ini kita Haji Kala itu operasinya lebih banyak di Sulawesi dan di Indonesia Timur pada umumnya. Ini dan karena operasi kita sekarang makin meluas, kembangkan bahwa kita melayani bangsa gitu. Keberadaan daripada Yayasan Kala itu bersamaan dengan kehadirannya Sekolah Atiras. Sedangkan Sekolah Atira itu sendiri sebenarnya tidak direncanakan di awal. Cuma karena Haji Kala waktu itu masih ada, selalu ingin melakukan bisnis yang sesuai syariah. Dan ternyata memang juga pada waktu itu pendidikan yang berkualitas sangat dibutuhkan. Since 1969, Kala Group through Kala Toyota joined forces with Toyota Astra Motor as one of the 5 main authorized Toyota dealers for Sulawesi area. Throughout these years, we see Kala Group as a company with a very strong integrity, implementing its core values, Kala Way, as a strong fundamental guidance for everyone inside the group. Jadi itu perusahaan kalau berkembang itu kan sudah menandakan bahwa sistemnya atau filosofinya benar. Dulu kan mesti bisnis kekeluargaan lah ya. Kalau sekarang ini sudah banyak profesional. In Toyota, our principal is also implementing a sustainable business model. So, it is important for Toyota Astra Motor, Kala Group, and even all businesses in Indonesia to shift to a more sustainable business model, accelerating economic growth while preserving the environment for better tomorrow. Saya mengharapkan supaya kalau bisa Kala Group maju terus, berkembang terus, ya di dalam rangka mencapai visinya itu adalah membangun ekonomi Indonesia dan memberikan kesejahteraan kepada semua rakyat Indonesia. Representing PT Toyota Astra Motor, I would like to express our sincere congratulations to Kala Group 70 years anniversary. Banyak yang bilang bahwa generasi pertama adalah membangun, generasi kedua adalah memajukan, generasi ketiga, keempat, dan seterusnya malah menjatuhkan. Kami bisa mematahkan stereotip itu. Ya, fondasi perusahaan sudah kuat ya dengan bisnis yang ada. Jadi kita harapkan bahwa itu akan menempuh puluhan tahun ke depan untuk selalu siap. Mimpi kami adalah bagaimana membangun bangsa bukan di timur Indonesia saja, tapi bahkan masuk ke pasar nasional bahkan global. Tidak gampang, tapi dengan usaha yang baik supaya kita tercapai. Ya, harapan saya bagaimana perusahaan tetap meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, meningkatkan kegiatannya,
menginvestasi yang baik pada pada tahun untuk ke depan, dan juga mengikuti tren-tren ekonomi yang akan terjadi.